Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, akhirnya kita bisa bertemu untuk pertama kalinya. Salam kenal untuk rekan-rekan sekalian. Saya Muhammad Iksan, saya dosen baru untuk yang insya Allah akan menemani teman-teman untuk belajar selama 1 semester ke depan ya. Jadi mungkin seperti itu, sedikit untuk memberi awalan. Alhamdulillah saya dulu bagaimana saya bisa menjadi dosen di depan teman-teman sekalian saat ini. Dulu saya S1-nya di Brawijaya di Malang karena saya asli Malang. Jadi saya S1 biologi di Malang. Kemudian S2 saya lanjut ke UM Malang, pendidikan biologi. Kemudian S2 yang kedua saya berangkat ke Tokyo dengan beasiswa LPDP. Dan saya baru pulang dari Jerman sekitar tahun lalu. Jadi setelah 3 tahun di Jerman saya baru pulang, dan insya Allah mulai sekarang sampai 1 semester ke depan saya bisa menemani teman-teman untuk belajar mata kuliah struktur perkembangan hewan, karena kebetulan sejak saya di Tokyo tahun 2015 sampai 2018, dan lanjut di Jerman kemarin mulai tahun 2019 sampai tahun 2022, saya bekerja dengan hewan khususnya tikus. Jadi insya Allah nanti sedikit banyak pengalaman yang saya peroleh selama saya bekerja di sana dan belajar di sana, maka insya Allah nanti bisa kita diskusikan ya. Kemudian terkait mata kuliah kita teman-teman, karena kita mata kuliahnya kan ini sama ya, kelas untuk perkuliahan dan kelas untuk praktikum, karena sama maka nanti kita akan secara gampang topik yang akan kita bahas ketika perkuliahan dan praktikum adalah sama. Saya lupa ini apakah praktikumnya dulu ataukah kuliah dulu ya kalau di jadwal ya. Praktikumnya dulu, Pak. Praktikumnya dulu. Baik, ya mungkin itu lebih enak ya. Jadi untuk kita praktikum dulu, kemudian nanti kita lanjut dengan perkuliahan. Dan perkuliahan nanti, insya Allah nanti kita akan kebanyakan untuk presentasi. Dan karena nanti teman-teman presentasi di kelas, jadi waktu di kelas nanti digunakan oleh dengan semuanya untuk presentasi, kecuali nanti untuk beberapa pertemuan awal akan sistemnya masih saya yang ceramah. Kemudian, ya, tapi untuk topik yang dari saya, jadi meskipun nanti akan ada 8 pertemuan yang akan teman-teman gunakan untuk presentasi, itu nanti materi saya juga tetap akan saya berikan penjelasan semuanya dengan cara saya unggah ke YouTube. Ya, jadi nanti teman-teman tetap bisa mengikuti perkuliahan di kelas yang disampaikan oleh rekan-rekan dengan semuanya, juga dengan teman-teman kalau nanti ada waktu luang bisa mengikuti perkuliahan yang saya berikan dengan cara saya unggah ke YouTube. Jadi teman-teman bisa mengikuti kapanpun teman-teman punya waktu yang luang. Mungkin itu, mungkin langsung saja kita bahas terkait perkuliahan kita dengan saya share screen saya. Perkuliahan hari ini saya rekam juga, jadi teman-teman nanti akan unggah juga pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi seandainya teman-teman nanti ada terlewat, teman-teman nanti bisa melihat juga di YouTube ya. Karena saya lebih suka menggunakan YouTube karena dengan YouTube saya sekaligus ingin dikoreksi ya. Jadi saya ingin dikoreksi apakah ada penyampaian saya yang mungkin kurang akurat. Jadi nanti bisa teman-teman koreksi, bisa teman-teman komen di YouTube-nya, kemudian bisa juga nanti kalau dari orang-orang lain di luar sana yang juga menemukan kesalahan dari saya, itu juga nanti bisa langsung dikoreksi. Jadi semakin tahun nanti kualitas dari perkuliahan kita juga akan lebih bagus. Sampai di sini apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Terima Ya, kasih. Kalau sekarang apakah layar saya sudah bisa terlihat? Terlihat, Pak. Oke, baik. Jadi di sini saya gabung untuk perkuliahan dengan praktikumnya dengan urutan kita praktikum dulu setiap hari Selasa pagi, kemudian sampai nanti pukul 10.20 kalau saya tidak salah. Saya mohon maaf, apakah teman-teman ini saya lupa kelas ini kelas pesantren atau bukan, Ge? bukan Pak. Bukan. Lantas ini nanti kalau perkuliahan nanti saya minta tolong kepada penanggung jawab mata kuliah ini, tolong nanti dibentuk grup. Jadi ada kelompok 8 kelompok. Jadi kelompok nanti itu meliputi kelompok presentasi dan juga kelompok praktikum. Jadi 8 kelompok. Jadi nanti kalau kurang lebih anggotanya adalah sekitar 3, 4 atau 5. Ya, jadi supaya rata nanti dibuat secara yang random. Tapi saya kurang tahu terkait kebijakan ganjil genap. Jadi nanti kalau memang yang perempuan hadir misalkan tanggal ganjil, yang laki-laki hadir yang tanggal genap, maka nanti tolong kelompoknya itu dibuat sesuai. Ya misalkan kelompok 1
perempuan semuanya. Kelompok 2 laki-laki semuanya. Hal itu untuk memudahkan koordinasi di antara dengan semuanya. Jadi jangan sampai nanti kelompoknya beranggotakan member yang berbeda tanggal. Jadi jangan sampai nanti itu akan menyulitkan rekan-rekan sekalian. Pengecualian Mohon nanti. maaf, Pak. Monggo. Kelas kita perempuan semua. Oh baik, alhamdulillah kalau gitu lebih enak lagi ya. Baik, kalau perempuan semuanya berarti akan lebih enak. Jadi nanti berarti tidak akan ada permasalahan. Kalau begitu nanti akan saya bagikan kelompoknya atau mungkin jenengan semuanya aja. Jadi tolong nanti Mbak bertanggung jawab untuk membuat kelompoknya. Saya pasrahkan ke jenengan. Kalau seandainya memang nanti teman-teman menginginkan saya membuat kelompok, maka nanti akan saya buatkan kelompok dan akan saya unggah di YouTube. Jadi teman-teman nanti akan menjadi saksi bahwa kelompok itu saya bagi dengan adil. Karena kalau saya membagi kelompok itu menggunakan bantuan dari software sehingga tidak ada unsur pembagian yang disengaja atau bias ya. Baik, untuk memberikan waktu, kita insya Allah nggak akan lama pada hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang rencana perkuliahan kita ya. Kalau teman-teman lihat di logo atas itu pasti ada Hamfaro. Jadi semua slide nanti saya itu ada logo Hamfaronya. Hamfaro itu apa? Hamfaro itu moto saya ya. Moto saya adalah hadza min fadli rabbi. Jadi semua sesuatu yang ada di kita manusia itu tidak lain tidak bukan merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu ditutup-tutupi. Jadi apapun ilmu yang kita peroleh selama itu baik, maka jangan malu untuk selalu berbagi kepada yang lain ya. Jadi itulah moto saya. Jadi nanti di semua aktivitas yang melibatkan saya pasti akan ada logo yang semacam ini ya. Logo yang paling kiri itu merupakan logo kelas Hamfaro. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan sharing ilmu, sharing pengetahuan, sharing informasi, sharing konten edukasi itu juga akan senantiasa saya buka. Jadi saya buka semuanya dengan harapan nanti orang lain pun akan mendapatkan manfaat sebagaimana saya dulu pernah mendapat manfaat dari guru-guru saya ya. Kemudian perkuliahan kita nanti akan selalu kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Kurang lebih 5 menit pertama kita awali dengan doa bersama-sama, baik itu kuliah di kelas maupun kuliah secara daring. Jadi karena nanti kita kuliahnya adalah digabung dengan praktikum, maka cukup kita awali di sesi paginya. Jadi kita sesi pagi sebelum kita memulai praktikum, kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Kemudian teksnya juga sudah saya buatkan. Materi hari ini nanti juga akan saya bagikan ke jenengan semuanya dalam bentuk file PDF. Jadi nanti akan saya share. Meskipun bukan hari ini ya, karena saya masih diskusi dengan dosen lain untuk mata kuliah ini supaya nanti kita bisa sempurnakan sehingga nanti ketika sempurna insya Allah sebelum Selasa depan sudah bisa saya bagikan ke jenengan semuanya. Kita awali dengan membaca tawasul terlebih dahulu. Nanti saya membaca. Jadi kalau ketika kita memulai membaca doa cukup teman-teman men-silent suara jenengan, karena kalau semuanya nanti membaca doa bersama-sama dengan men-unmute nanti suaranya menjadi semakin kacau sehingga semakin mengurangi kekhusyuan kita. Kita awali dengan membaca doa. Mulai saat ini mari kita awali pertemuan kita pada pagi ini dengan membaca doa bersama-sama. Saya awali dengan membaca tawasul. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita khususnya dan juga bagi orang lain dan lingkungan sekitar kita umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. نستفتح الجلسة مثل ما نواه آباؤنا ورجالنا وأسلافنا الصالحون أن الله يدخل نيتنا في نياتهم وعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم ومقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة من الخيرات الدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kita lanjut dengan membaca niat belajar dan mengajar yang disusun oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allama wa ta'lima wa tadhakkara wa tadhkira wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني استودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Jadi nanti insya Allah setiap kali kita akan mengawali kelas kita akan membaca doa seperti ini. Oleh karena itu nanti akan saya share file semua materi hari ini ke teman-teman sekalian. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, insya Allah sebelum pekan depan sudah saya bagikan. Karena selama sepekan ini kita masih ada rapat penyempurnaan untuk materi yang kita sampaikan. Cuman insya Allah secara garis besar apa yang akan saya sampaikan hari ini terkait kontrak perkuliahan tidak akan berbeda jauh dengan apa yang nanti akan saya berikan ke jenengan pada file PDF nantinya. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan, silakan teman-teman langsung unmute, jadi langsung introduksi saya saja. Jadi jangan menunggu nanti di sesi akhir daripada nanti kelupaan. Saya termasuk dosen yang bebas, ya dosen yang bebas. Jadi selama sopan saya tidak masalah. Jadi silakan teman-teman bertanya kapanpun. Hanya saja mungkin yang perlu saya sampaikan, mohon maaf kalau teman-teman WhatsApp saya mungkin respon saya agak lama ya karena saya termasuk yang tipikal jarang membuka HP. Jadi kalau HP insya Allah pasti akan saya buka di sesi istirahat siang, jadi setelah habis zuhur sampai jam 1. Kemudian nanti juga akan saya buka setelah Isya. Ya, jadi kalau seandainya teman-teman nanti mengirimkan pesan ke saya, misalkan mengirim pesan ke saya paginya, kok sampai zuhur belum, kalau sampai asar belum dibalas, silakan teman-teman mengirim pesan lagi ke saya untuk yang kedua kalinya. Karena mungkin jadi saya masih kelupaan ya. Jadi hal itu mau dimaklumi karena kebetulan saya mengajar di Pasuruan bersama rekan-rekan sekalian di saat yang sama juga saya juga mengajar di UIN Tulungagung. Jadi mohon dimaklumi bila mana saya termasuk sedikit yang agak lambat untuk membalas WhatsApp. Tapi insya Allah saya jamin saya pasti akan membalas ya. Jadi silakan teman-teman nanti bertanya kapanpun yang teman-teman kehendaki. Tapi untuk balasan dari saya insya Allah kalau tidak siang ba'da zuhur sampai jam 1, maka insya Allah nanti akan setelah ba'da isya sampai sekitar jam 9. Jadi itu adalah waktu-waktu yang saya gunakan untuk menjawab pesan dari teman-teman sekalian. Jangan khawatir, jangan sungkan untuk mengirim pesan berulang kali ya. Mumpung kita sekarang punya WhatsApp, teman-teman mengirim pesan berulang kali tidak akan membayar lebih. Jadi silakan teman-teman mengirim pesan ke saya berulang kali. Jadi saya insya Allah bukan tipikal dosen yang akan marah kalau rekan-rekan sekalian mengirim pesan berulang kali. Karena saya juga akan berterima kasih, karena itu berarti teman-teman berusaha mengingatkan saya supaya saya bisa segera menjawab ya. Seperti itu. Kemudian tata tertib, ini adalah tata tertib umum yang digunakan di kampus kita yang tercinta. Yang pertama adalah perkuliahan seperti yang tadi akan kita awali dengan membaca tawasul, kemudian doa dan niat belajar, dan juga nanti akan diakhiri dengan doa. Jadi kurang lebih awal 5 menit, nanti di akhir juga 5 menit. Relatif waktu yang sangat singkat untuk bisa kita gunakan untuk berdoa, tapi insya Allah kita tetap berharap semoga apa yang kita pelajari di hari ini senantiasa bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian tidak oblong. Ini kalau peraturan umum di kampus. Tapi kalau saya sejatinya saya tidak masalah
seandainya memang terpaksa teman-teman gunakan kaos oblong ya. Karena saya sudah terbiasa selama perkuliahan di Jepang 2,5 tahun, di Jerman 3 tahun. Bagi saya kuliah oblong itu tidak masalah selama sopan. Sopan itu maksudnya apa? Sopan bagi saya itu tidak transparan, ya tidak tipis. Jadi kalau teman-teman menggunakan kaos oblong tidak masalah asalkan tidak transparan. Kemudian teman-teman bisa juga menggunakan sandal di kelas saya, tidak masalah. Ya, tapi kalau bisa menggunakan kaos kaki, karena kalau menggunakan sandal saja, maka lagi-lagi itu bisa memperlihatkan auratnya kepada saya yang merupakan laki-laki satu-satunya, dan itu saya agak keberatan ya. Kemudian yang keempat, perkuliahan handphone mati ya, kecuali nanti kalau misalkan kita di kelas tidak ada proyektor, maka kita akan gunakan HP untuk media pembelajaran kita. Jadi teman-teman nanti bisa membuka materi perkuliahan dari HP-nya teman-teman. Tapi insya Allah semoga kita nanti selalu kebagian proyektor. Jadi nanti mohon teman-teman nanti yang bisa hadir lebih awal di hari Selasa, mohon untuk segera menghubungi Bapak, atau mungkin menghubungi H-1 ya. Jadi hari Seninnya sudah menghubungi Bapak Sarpras agar kita bisa dapat kebagian proyektornya. Karena kita akan sangat terbantu bila mana nanti kita ada proyektor. Ya, jadi saya termasuk dosen yang bebas, hanya saja nanti teman-teman mohon untuk bisa menjaga kondisivitas, karena kalau ada teman-teman yang ramai, berisik, yang tidak berkaitan dengan perkuliahan, takutnya nanti akan mengganggu teman-teman yang lainnya. Kemudian di sini keterlambatan masuk di kelas hanya diizinkan maksimal 15 menit dari jadwal. Lewat dari batas tersebut, mahasiswa boleh masuk tapi tidak mendapatkan presensi. Saya mengharap hal itu bisa terjadi, bisa teman-teman kalau memang hadir di kuliah saya, kalau bisa lebih awal, karena kita mulai dengan praktikum. Tapi kalaupun seandainya teman-teman nanti terlambat, yang tidak bisa dihindari, maka teman-teman silakan menghubungi saya lewat WhatsApp. Insya Allah teman-teman tetap diizinkan untuk masuk, karena bagi saya yang penting itu teman-teman hadir. Karena hadirnya teman-teman di kelas itu tidak lain tidak bukan merupakan amanahnya teman-teman dari orang tuanya teman-teman sekalian. Ya, orang tua sudah mengamanahi teman-teman untuk kuliah. Jadi sebisa mungkin teman-teman tetap hadir meskipun nanti terlambat ya. Tapi semoga, saya berharap teman-teman bisa hadir tepat waktu. Yang berikutnya ya, keributan di kelas mohon untuk dihindari ya. Kalaupun teman-teman nanti misalkan ingin minum ataupun makan di kelas, saya izinkan ya. Yang penting tadi tidak membuat kegaduhan. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin memakan snack di kelas, misalkan snack yang seperti keripik atau snack yang seperti keripik-keripik yang dari kentang, ya, maka keripik mohon dihindari. Pokoknya makanan-makanan yang misalkan tidak bersuara, saya izinkan. Minum tidak bersuara. Kemudian roti-roti yang tidak bersuara, saya izinkan ya. Tapi untuk makanan-makanan yang menimbulkan suara, apalagi kalau selama presentasi, maka mohon untuk dihindari. Karena kita ketika ada teman-teman yang presentasi, mohon untuk dihormati, karena seringkali teman-teman kita mempersiapkan materinya sepanjang malam. Mereka sudah bersusah payah untuk mempresentasikan materinya, mempersiapkan di rumah, maka sangat tidak etis kalau kita seandainya mengganggu mereka ketika mereka presentasi dengan suara kunyahan makanan kita. Intinya saya mengizinkan kalau teman-teman ingin makan di kelas, hanya kelas saya ya, mohon di garis bawahi, hanya kelas saya. Peraturan ini tidak berlaku di kelas lain. Jadi mohon teman-teman menyesuaikan dengan dosennya masing-masing. Tapi secara umum, setahu saya peraturan ini adalah peraturan yang dianut oleh kebanyakan dosen kita. Tapi kalau kelas saya beri keringanan, karena bagi saya yang terpenting adalah teman-teman fokus mendengarkan. Kalau memang dengan makan itu membuat teman-teman semakin fokus, maka akan saya dengan senang hati untuk mengizinkan teman-teman untuk mengkonsumsi seperti itu ya. Termasuk kalau teman-teman makan nasi di kelas pun saya izinkan. Yang terpenting adalah tidak membuat keributan. Ujian UTS dan UAS tidak ada susulan. Jadi kalau teman-teman nanti ada kendala yang syar'i, udzur yang syar'i, maka mohon untuk disampaikan ke saya lewat WhatsApp. Lebih-lebih kalau jauh-jauh hari sudah teman-teman ketahui bahwa Pak, saya nggak bisa hadir karena saya harus lomba di mana lomba, maka saya pertimbangkan. Tapi kalau memang seandainya teman-teman tidak ada keterangan, maka itu nanti bisa menjadi ini. Maka tidak akan ada ujian susulan bagi teman-teman yang tidak ada keterangan sama sekali ketika UTS maupun UAS ya. Kemudian insya Allah nanti nggak ada yang sakit, semoga semuanya sehat sampai akhir perkuliahan kita. Lantas insya Allah nanti nilai akhir teman-teman nanti sudah akan saya berikan paling lambat 2 minggu setelah UAS ya. Sebisa mungkin kalau nanti ada keterlambatan, insya Allah kalau dari saya nanti akan saya sampaikan, karena pastinya saya juga di 2 minggu terakhir itu harus mengoreksi semua mata kuliah, baik yang dari kelas bimbingan ataupun kelas-kelas yang lainnya. Karena kebetulan semester ini saya mengampu 19 SKS ya di UNU Pasuruan, dan di saat yang sama saya juga mengampu 17 SKS di UIN Tulungagung. Jadi nanti mohon akan saya usahakan, akan saya selesaikan dalam waktu 2 pekan setelah UAS ya.
Karena alhamdulillah deadline UASnya berbeda antara UIN Tulungagung dengan UNU Pasuruan. Jadi insya Allah nanti tidak akan bisa saya bisa menyelesaikan dalam waktu 2 minggu. Tapi seandainya terpaksa harus molor, maka saya usahakan tidak sampai molor 3 hari. Jadi saya akan selesai. Mohon doa restunya. Jadi 2 minggu setelah ujian akan saya berikan kejenjangan semuanya untuk UASnya, dan insya Allah nanti setelah saya berikan nilainya, teman-teman punya waktu selama 1 pekan untuk men-challenge. Kalau teman-teman seandainya tidak setuju dengan nilai yang dari saya berikan, maka teman-teman punya waktu 1 minggu. Ini berlaku juga nanti untuk nilai-nilai makalahnya teman-teman. Teman-teman nanti akan ada tugas makalah, tugas presentasi, maka nanti secepat mungkin nilai makalahnya akan saya berikan kejenjangan semuanya. Seandainya nanti teman-teman ada yang kurang setuju dengan nilai yang saya berikan, dan teman-teman punya dasar, maka nanti akan saya beri waktu selama 1 minggu berikutnya untuk teman-teman bisa komplain ke saya. Untuk komplain bisa disampaikan lewat nanti akan saya buatkan channel link Google Form. Jadi teman-teman bisa sampaikan linknya dengan mengisi di Google Form itu. Lantas kemudian nanti akan saya respon dalam waktu kurang lebih selama 1 pekan pasca nilai itu saya rilis. Jadi ingat, nilai senantiasa waktu teman-teman untuk men-challenge atau memprotes semua nilai yang saya berikan itu adalah 1 minggu semenjak nilai itu saya berikan kepada jenengan semuanya. Itu termasuk nilai presentasi, itu termasuk nilai makalah, itu juga termasuk nilai nanti laporan praktikum, dan juga nanti nilai UAS dan UTS ya. Itu tata tertibnya. Jadi insya Allah kalau saya tidak salah paham, insya Allah semua dosen menggunakan template ini. Jadi mungkin perbedaannya hanya di awal doa sudah saya sediakan, teman-teman nanti tinggal membaca setiap kali awal pertemuan dengan ketika kita akhiri pertemuan. Lantas saya mohon untuk Mbak penanggung jawab untuk proyektornya diusahakan, karena saya dengar bahwa di kampus kita harus rebutan. Jadi kalau memang seperti itu, mohon nanti untuk dikondisikan. Insya Allah nanti setiap hari Selasa saya usahakan saya sudah sampai di sana sekitar jam 6 atau jam setengah 7 paling lambat. Jadi nanti saya pun juga bisa membantu untuk mengambilkan proyektornya. Jadi tapi saya mohon bantuannya untuk dikoordinasikan dengan Pak Sarpras supaya kita tidak sampai kehabisan proyektornya. Itu untuk tata tertib kita. Jadi mohon untuk dipertimbangkan ya, untuk diperhatikan supaya perkuliahan kita lancar ya. Jadi maksimal teman-teman bisa paham. Saya pun juga bisa menyampaikan apa yang sudah pernah saya dengarkan atau apa yang sudah pernah saya pelajari selama saya belajar ketika S1 sampai saat ini. Saya masih terus belajar. Jadi mohon teman-teman untuk mengikuti tata tertib yang saya sampaikan ini ya. Monggo kalau ada pertanyaan bisa disampaikan langsung di forum saat ini. Kalau memang tidak ada, nanti silakan interupsi kalau ada pertanyaan. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu deskripsi mata kuliah. Kita tahu teman-teman, mata kuliah kita adalah mata kuliah struktur perkembangan hewan. Yang pertama, karena nanti semester depan atau mungkin tahun depan, 2 semester lagi, kita akan mempelajari juga tentang struktur perkembangan hewan yang kedua. Di yang pertama ini kita akan fokus tentang mempelajari tentang jaringan-jaringan yang penting yang ada di tubuh manusia maupun hewan-hewan yang lain ya. Jadi kita akan mempelajari tentang jaringan atau anatominya. Karena anatomi itu apa? Anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian tubuh ya, bagian tubuh dan juga hubungan antara bagian tubuh itu dengan bagian tubuh yang lain. Dulu anatomi itu sampai sekarang pun nanti teman-teman belajar di lab itu akan mempelajari tentang potongan-potongan. Jadi potongan-potongan daripada jaringan-jaringan pada tubuh manusia dan juga beberapa hewan lain. Yang mana dengan memotong bagian hewan itu, maka kita bisa mempelajari tentang apa struktur yang menyusun bagian atau jaringan itu ya. Karena kita tahu manusia itu tersusun dari sel-sel ya. Sebelum itu kita tersusun dari banyak senyawa kimia. Jadi tubuh kita itu senyawa kimia sebenarnya. Senyawa kimia itu nanti saling bersatu membentuk molekul-molekul yang agak besar ya, termasuk seperti protein, seperti DNA, seperti RNA, seperti karbohidrat, seperti kompleks protein. Itu semuanya akan kita pelajari ya. Itu nanti juga kita akan pelajari di lab maupun di kelas ya. Tapi untuk 2 pertemuan awal, jadi pertemuan kedua besok pekan depan dan juga pertemuan ketiga nanti insya Allah, karena saya belum pernah mencoba bagaimana internet di kampus ya. Karena nanti pertemuan kedua dan ketiga kita itu sangat membutuhkan internet ya. Opsinya adalah pertama kita akan kuliah di kelas ya, jadi berarti luring ya, luring di kelas. Kita akan luring di kelas sekaligus sama praktikum secara online ya. Praktikumnya itu berarti di kelas dengan menggunakan wifi yang ada di kelas kita.
Tapi seandainya memang nanti tidak wifi-nya mungkin tidak cukup, kalau kita gunakan satu kelas semuanya menggunakan wifi di kelas, pastinya nanti akan ada kompetisi di bandwidth-nya menjadi lambat. Maka nanti di kelas kita akan belajar saja fokus, tapi nanti akan saya sediakan lagi video di YouTube untuk tutorial. Jadi teman-teman bisa melakukan apa yang kita harusnya lakukan di kelas dengan mengerjakan di rumah. Ya, jadi tutorial terkait bioinformatika ya. Mengapa kok di mata kuliah ini saya sisipkan pengantar bioinformatika? Karena saya kalau tidak salah semester ini semester 6 nggih, semester 3 nggih. Atau 5? 3, Pak. Semester 3. Alhamdulillah semester 3, maka insya Allah belum terlambat. Semester 3. 3 nggih. Nggih, terima kasih, Mbak. Semester 3, jadi insya Allah belum terlambat. Karena nanti berarti selama mengikuti ini teman-teman nanti kita awali dengan belajar tentang database-database yang berisi gambar-gambar histologi, anatomi dari sel-sel hewan. Jadi dengan belajar itu nanti teman-teman nanti ketika melakukan praktikum di laboratorium itu insya Allah akan menjadi lebih bermakna dibandingkan teman-teman tidak dibekali dengan materi-materi berbasis teknologi yang akan saya sampaikan di pertemuan kita yang kedua nanti dan pertemuan kita yang ketiga nanti. Tapi sebelum itu sedikit gambaran. Jadi pertemuan berikutnya kedua dan ketiga insya Allah nanti kita isi dengan teori dan praktek tentang bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar kita saat ini supaya kita bisa belajar anatomi dan histologi di kelas di lab lebih bermakna. Sebelumnya ini merupakan deskripsi mata kuliah kita ya. Yaitu mata kuliah ini mempelajari tentang jaringan dasar dan juga struktur anatomi pada organisme vertebrata, khususnya pada manusia karena kita memiliki banyak sekali sampel dari manusia di lab kita yang digunakan untuk penelitian serta penerapan dalam dunia pendidikan. Mata kuliah ini nanti dengan semuanya mahasiswi akan mempelajari tentang berbagai aspek struktur dan fisiologi hewan, ya, khususnya jaringan-jaringan yang menyusun karena kita itu punya aktivitas, manusia itu bisa bergerak, bisa bernafas, darahnya bisa mengalir ke semua bagian tubuh untuk mengedarkan makanan, mengedarkan oksigen. Itu semuanya tidak akan bisa terjadi kecuali kita punya anatomi tubuh kita, kecuali kita punya sel-sel yang menyusun tubuh kita, kecuali kita punya jaringan-jaringan yang menyusun tubuh kita. Oleh karena itu sebelum nanti teman-teman belajar fisiologi hewan atau nanti juga anatomi fisiologi manusia, maka terlebih dahulu seringkali kita awali dengan mempelajari tentang anatomi ataupun histologi daripada jaringan-jaringan tubuh kita, meliputi jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan darah, jaringan otot, jaringan tulang keras atau osteosit atau bone tulang, kemudian tulang rawan atau kartilago. Selain itu juga mata kuliah ini nanti akan mempelajari tentang sistem-sistem yang ada di tubuh kita, seperti sistem saraf, sistem pembuluh darah, sistem peredaran darah, sistem respirasi, pernafasan, sistem digestif, sistem pencernaan, dan juga sistem urogenitalia atau sistem pembuangan serta sistem reproduksi. Ini nantilah yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ya. Lantas untuk tujuannya apa? Tujuannya ini saya juga tadi sudah saya buat ya. Untuk mata kuliah ini tujuan teman-teman belajar yang pastinya pertama pasti untuk meningkatkan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka cara untuk mencintai Allah yaitu dengan mempelajari atau dengan menyayangi ciptaan-ciptaannya. Kita tidak akan mencintai ciptaan Allah lainnya lebih besar daripada kita mencintai tubuh kita sendiri. Oleh karena itu, di mata kuliah ini kita akan mempelajari, berusaha mengenal bagaimana tubuh kita itu terbentuk atau bagaimana tubuh hewan-hewan lain terbentuk. Karena manusia itu kan di bahasa Arab disebutkan sebagai hayawanun natik. Itu hewan yang punya natik, punya otak atau punya rasa, punya akal budi ya. Jadi dalam banyak hal kita tuh mirip seperti hewan ya. Cara jalan kita dengan kaki dan sebagainya itu mirip seperti hewan, atau bahkan kalau kita nggak bisa menggunakan otak kita dengan baik, beberapa oknum manusia itu memiliki perilaku yang jauh lebih buruk daripada hewan ya. Kalau hewan itu mencuri, maklum, karena hewan tidak punya otak ataupun otaknya hewan itu tidak berakal. Tapi kita manusia berakal. Kalau sampai ada di antara kita yang sampai mencuri, maka ya itu tadi, kita bisa lebih buruk daripada hewan, waliyadu billah. Tapi kemudian tujuan utama kita selain meningkatkan iman tadi, maka selanjutnya adalah diharapkan mahasiswi nanti mampu menjelaskan bagaimana organisme itu hidup. Mulai dari sederhana hingga yang kompleks menjalani proses kehidupannya. Jadi, kenapa sih kalau seringkali mungkin di antara kita itu seringkali ada yang melamun? Atau mungkin seringkali di antara kita itu ada yang merasa bahwa kok kita itu hidup
tidak berguna, kok kita tuh hidup sia-sia saja ya. Maka insya Allah nanti teman-teman setelah mengikuti perkuliahan kita, maka teman-teman nanti tidak akan pernah berpikir seperti itu ya. Ternyata tidak ada yang sia-sia di hidup kita. Ketika pun kita mungkin tidak punya peran, atau mungkin ketika kita sedang mager, maka sebenarnya kita itu merupakan sebuah produk ciptaan yang luar biasa ya. Kalau mungkin teman-teman tidak sadari saat ini apa yang terjadi di tubuh teman-teman sekalian, maka di saat ini pun teman-teman itu di tubuhnya sedang terjadi proses aktivitas yang luar biasa besar energi yang dibutuhkan. Teman-teman mungkin saat ini sedang mencerna makanannya. Teman-teman mungkin saat ini sedang mengekspresikan gennya. Teman-teman saat ini mungkin sedang mengalami mutasi gen yang dengan berkat rahmat Allah, mutasi yang terjadi tidak sampai membahayakan tubuh kita. Jadi di setiap waktu yang kita alami selama hidup ini tidak akan pernah ada kesia-siaan. Karena meskipun kita diam, tubuh kita diam, fisik kita diam, tapi bagian dalam tubuh kita tidak pernah diam. Jadi itulah yang diharapkan atau tujuan mata kuliah kita ini. Kemudian juga yang kedua, mahasiswi juga diharap untuk memahami faktor-faktor fisika, kimia, dan tentunya biologi yang mempengaruhi proses kehidupan ini. Kita tidak akan pernah terlepas dari proses aspek fisika dan juga aspek kimiawi di dalam tubuh kita, lebih-lebih aspek biologis. Karena secara umum pada hakikatnya tubuh kita ini tidak jauh atau tidak beda, hanya sekedar dari larutan-larutan yang selalu bergerak. Kita hidup, kita bisa berpikir. Kenapa? Karena di tubuh kita ada cairan tubuh. Yang cairan tubuh itu mengangkut banyak protein atau zat-zat terlarut, yang dengan pengangkutan itulah sampai akhirnya kita bisa bergerak seperti saat ini. Kita bisa ngomong dengan ini karena di tubuh kita ada larutan yang mengantarkan zat-zat terlarutnya, sehingga dengan diantarkan seperti itu atau dengan adanya transportasi seperti itu, kita bisa berbicara seperti saat ini ya. Jadi kita harus, nanti insya Allah kita akan mempelajari seperti itu. Meskipun nanti di praktikum kita akan fokus tentang histologi, tapi tujuan terbesar dari mengapa nanti di 2 pertemuan awal kita akan fokus mempelajari tentang struktur terkecil di tubuh kita, mulai dari atom, mulai dari senyawa kimia, hormon-hormon, protein, DNA, dan sebagainya. Termasuk nanti akan saya tunjukkan bagaimana kita menggunakan tenaga IT atau teknologi bioinformatika untuk membantu teman-teman sekalian. Maka insya Allah teman-teman nanti akan lebih memahami hakikat daripada mengapa kita diciptakan, dan kira-kira apa sih tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga pastinya ini yang terpenting ya, ini yang tadi saya tunjukkan ya, bahwa dengan teman-teman mengikuti perkuliahan ini, maka akan membantu mahasiswi sekalian mengagumi keragaman kehidupan dan menghargai ciptaan alam, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang terkecil sedikit pun, ya misalkan teman-teman meludah, ya, maka dalam ludah itu pun sebenarnya terdapat banyak sekali hal yang sangat kompleks sebenarnya. Bisa jadi dalam ludahan kita itu ada bakteri-bakteri atau virus-virus yang mau menginfeksi masuk ke tubuh kita. Tapi beruntung kita meludah, maka ludah itu membuang zat-zat tadi atau bakteri-bakteri patogen tadi yang mau masuk ke tubuh kita, terbuang keluar lagi. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita beradab. Membuang ludah tidak boleh di sembarang tempat. Membuang ludah ada adabnya, karena tadi bisa jadi di ludah kita itu terdapat hal-hal yang kalau kita sembrono membuangnya, itu bisa jadi merugikan orang lain. Jadi Islam selalu punya rahasia di balik setiap ajarannya. Termasuk di sini pun nanti kita akan mempelajari tentang keragaman kehidupan, bagaimana Allah menciptakan detail di setiap ciptaan Allah, termasuk detailnya Allah di bagian-bagian tubuh kita yang paling sederhana ya. Bahkan termasuk teman-teman kalau nanti teman-teman punya kulit mati ya. Kalau kita tahu bahwa kalau teman-teman sering bekerja dengan tangan itu akan ngapal ya. Maka kalau ngapalannya itu ngelentek ya, terkelupas. Sebenarnya itu pun juga merupakan struktur yang kompleks. Jadi bukan semata-mata kulit yang ngelentek, tapi itu merupakan kumpulan dari sel-sel mati yang perlu memang dibuang. Jadi supaya apa? Supaya pelindungan tubuh kita menjadi lebih hebat. Karena kalau sel-sel yang mati, berarti dia tidak lagi bisa tidak bisa dimasuki atau tidak bisa dikontrol oleh tubuh kita secara utuh. Maka ketika ada infeksi di bagian itu, bisa jadi sel-sel imun kita atau sel-sel pertahanan tubuh kita tidak bisa mengakses ke daerah yang ngapal tadi. Ya, oleh karena itu, Maha Besar Allah sudah menciptakan semua hal ini dengan sangat luar biasa. Maka semester ini kita niati bersama-sama untuk mempelajari tubuh kita, mempelajari tubuh hewan, khususnya anatominya, dengan tujuan tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan iman kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengagumi ciptaan Allah. Tidak akan bisa kagum kecuali kita mempelajari dengan seksama. Insya Allah kita akan dibantu dengan mikroskop untuk mengetahui bahwa ternyata hidup ini
tidak random ya. Ternyata hidup ini ada strukturnya. Ternyata kita berkembang itu ada strukturnya. Kalau sudah ada strukturnya, maka pasti ada pencipta di baliknya, dan penciptanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tujuan yang berikutnya, ya. Tujuan ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswi dalam menjelaskan konsep anatomi, dan juga lanjutnya adalah fisiologi hewan secara inovatif. Inovatif, oleh karena itu nanti akan saya tunjukkan. Monggo, ada pertanyaan? Tidak. Kalau ada pertanyaan nanti langsung diinterupsi saja. Di pertukaran kita ini, insya Allah nanti selalu akan saya bekali dengan teknologi-teknologi yang terbarukan. Termasuk nanti teman-teman usahakan ketika nanti teman-teman membahas hasil kegiatan kita di lab, teman-teman selalu sertakan referensi yang up to date ya. Karena tadi di awal pertemuan kita yang kedua pekan depan dan pekan depannya lagi kita akan fokus mempelajari tentang bioinformatika jaringan ya. Jadi apakah ada sih website yang bisa teman-teman gunakan untuk mempelajari jaringan? Bisa jadi nanti teman-teman ketika di lab bekerja dengan awetan-awetan di lab itu mungkin kurang maksimal karena mungkin awetannya sudah kualitasnya sudah menurun. Tapi jangan khawatir, karena di luar sana secara online teman-teman bisa dapatkan banyak sekali sumber-sumber yang mungkin resolusi gambarnya jauh lebih bagus daripada gambar kita yang ada di laboratorium. Atau yang kedua, kira-kira apa sih Pak yang bisa saya lakukan setelah saya tahu bahwa oh ini adalah sel epitel, oh ini adalah sel otot polos, ini adalah sel ini. Tujuannya apa? Dan kira-kira nanti aplikasinya apa ilmu yang saya dapatkan selama perkuliahan ini. Itu pun juga nanti akan saya tunjukkan dengan mempelajari dengan menggunakan bantuan teknologi bioinformatika. Hanya 2 pertemuan awal kita yang akan kita gunakan untuk membahas tentang bioinformatika untuk modal awal teman-teman nanti mengarungi perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Syukur-syukur kalau nanti semester depan kita bertemu lagi di mata kuliah bioinformatika, maka insya Allah tahun depan kita bisa membuat proyek kecil bersama-sama, termasuk hari ini ya. Semester ini kalau nanti teman-teman berminat di akhir semester nanti teman-teman kalau tanya Pak saya ingin tahun depan saya mau ke konferensi internasional, saya ingin presentasi, saya ingin jadi peserta di konferensi internasional itu buat dapat pengalaman, maka kita pun juga bisa bikin ya. Jadi insya Allah saya nanti bisa kita isi liburan dengan bootcamp. Jadi teman-teman nanti bisa gabung, teman-teman dari Unpad Pasuruan bisa bergabung dengan teman-teman dari UIN Tulungagung. Jadi alhamdulillah di rumah saya sedang membangun pesantren Tahfidzul Quran, baru aktif insya Allah mulai Januari tahun depan. Jadi sampai Desember nanti insya Allah masih belum aktif, sehingga sudah ada bangunannya. Jadi nanti kita bisa gunakan bangunan itu untuk melakukan bootcamp bioinformatika. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman tahun depan bisa masuk atau menjadi peserta presentasi aktif di konferensi internasional yang insya Allah akan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi teman-teman sekalian ya. Itulah perkuliahan kita. Balik ke topik. Jadi diharapkan nanti mahasiswa dan mahasiswi di kelas ini mahasiswi dapat menyajikan materi dengan menggunakan media, teknologi informasi dan juga sumber belajar berbasis iptek ya. Karena kita sekarang sudah hidup di media yang di zaman yang sangat modern. Jadi jangan sampai kita tidak bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Oleh karena itu nanti mohon teman-teman ketika presentasi maksimalkan menggunakan banyak sekali sumber-sumber yang up to date. Sebagai contoh akan saya tunjukkan referensi yang insya Allah teman-teman bisa gunakan untuk menggunakan selama perkuliahan ini. Tapi mungkin bukan hari ini, insya Allah pekan depan. Jadi ada sebuah aplikasi, kalau teman-teman tahu Canva namanya. Jadi Canva itu buat desain apapun, poster dan sebagainya. Tapi untuk biologi itu ada namanya BioRender ya. BioRender itu teman-teman bisa gunakan secara gratis. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan gambar tentang sistem kardiovaskular manusia, ada, tinggal di-download ya. Tapi karena teman-teman gunakan secara gratis, maka jangan sampai lupa untuk senantiasa mencantumkan dari mana teman-teman dapatkan gambar itu. Jadi itu merupakan adab kita karena kita merupakan masyarakat akademik, maka harus senantiasa menyampaikan dari mana kita dapatkan ilmu itu ya. Kembali ke topik tujuan kuliah kita juga diharapkan mahasiswa dan mahasiswi itu dapat mengaitkan konsep-konsep yang kita temui ya di lapangan ya. Misalkan saat ini ada kasusnya ada kebakaran ada kebakaran hutan. Kira-kira apa pengaruhnya kebakaran hutan terhadap pernafasan makhluk hidup, baik itu hewan maupun manusia di sekitar daerah kebakaran itu. Maka harapan kita nanti dengan mengikuti perkuliahan ini
teman-teman nanti bisa mengaitkan konsep-konsep yang dipelajari di perkuliahan ini dalam konteks situasi di lapangan, sehingga teman-teman mampu mengkomunikasikan pengetahuan yang teman-teman peroleh dari perkuliahan kita secara efektif kepada orang lain. Karena ilmu kita yang kita pelajari, jangan sampai teman-teman berniat untuk tidak membagikan ke orang lain. Teman-teman sekarang belajar, ya, maka mari kita niati supaya apa? Supaya kita bisa senantiasa membagikan ilmu kita kepada orang lain. Syukur-syukur kalau teman-teman mampu mengaplikasikan ilmunya di hidup kita masing-masing terlebih dahulu, untuk kemudian nanti baru kita sebarkan ke orang-orang yang lain. Tapi pun seandainya teman-teman nggak mampu melakukan atau mempraktekkan ilmunya, ya, sendiri, maka jangan menutup diri dari kemungkinan untuk membagikan atau men-share ilmu yang teman-teman dapatkan dengan cara, ya itu tadi, sekedar hanya dibagikan ke orang lain, ya. Karena kalau kita punya ilmu, maka kewajiban kita adalah mengamalkan atau membagikan. Kalau kita tidak bisa mengamalkan karena ada masalah tertentu, atau mungkin karena kita nggak punya media, atau kita nggak punya wadah, maka teman-teman cukup untuk membagikan. Teman-teman bisa bikin akun YouTube sendiri, teman-teman bisa bikin akun Instagram sendiri, teman-teman bisa membuat akun di TikTok dengan gratis. Maka mari kita manfaatkan semua media itu untuk membagi ilmu kita. Jangan sampai kita kalah dengan mereka-mereka yang membagi keburukan, mereka yang membagi link-link untuk judi, mereka yang membagi pornografi dan lain sebagainya. Maka kita pun juga jangan kalah dengan mereka. Mari kita penuhi media-media tadi dengan hal-hal yang baik, yang salah satunya adalah materi yang kita pelajari pada satu semester ke depan, ya. Jadi ini merupakan tujuan dari perkuliahan kita. Banyak sekali tujuannya memang, karena saya sangat berharap semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang banyak, ya. Karena jangan sampai sia-sia, ya, kita kuliah semester ini nun sewu diberi dana oleh orang tua kita. Mungkin kita nggak tahu orang tua kita di luar sana bersusah payah mencari nafkah untuk biaya-biaya kita, sehingga mari kita puaskan mereka, minimal puaskan mereka dalam hal nanti semoga mereka tidak pernah berhenti mendapatkan kiriman pahala dari ilmu bermanfaat yang kita, anaknya beliau-beliau itu sebarkan, ya. Jadi kita belajar berkat orang tua kita, maka mari kita niati semoga nanti orang tua kita dapat pahala berkat kita, berkat amal-amal baik yang kita lakukan dengan inspirasi dari mata kuliah struktur perkembangan hewan, ya. Lanjut, ya. Mata kuliah ini juga bertujuan untuk mengajarkan mahasiswi bagaimana mengaplikasikan konsep-konsep anatomi dan fisiologi hewan dalam pemecahan masalah dan penyediaan solusi alternatif dalam konteks permasalahan lingkungan. Kita tahu bahwa kita hidup pasti dengan lingkungan sekitar kita. Kalau seandainya itu ada gangguan di lingkungan sekitar kita, maka kita yang hidup di daerah itu juga pasti akan mengalami gangguan, ya. Sehingga kita dengan belajar mata kuliah ini, semoga seandainya, insya Allah tidak ada, insya Allah bukan kita, ya, tapi seandainya mungkin ada gangguan, misalkan ada kebakaran hutan yang tadi saya sebutkan, maka seberapa jauh efek yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan terhadap kesehatan hewan-hewan yang ada di daerah tersebut, ya. Karena kita tahu bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mencintai makhluk Allah di muka bumi ini, maka makhluk-makhluk Allah lainnya yang tinggal di langit sana juga pun akan mencintai kita, ya. Sehingga kita husnudzon kalau kita membantu hewan-hewan di sekitar kita untuk dia tetap bisa hidup, ya, dengan baik, dengan layak, maka kita pun juga akan disebut-sebut oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit sana, ya. Jadi kalau mereka sudah menyebutkan nama kita, maka insya Allah kita pun juga akan mendapatkan kebaikan, ya. Jadi dengan belajar ini, harapannya kita bisa mengaplikasikan teori kita, ilmu kita yang kita dapatkan di kelas, di kehidupan kita yang sehari-hari. Itu adalah tujuan dari mata kuliah kita yang insya Allah nanti akan teman-teman akan saya bagikan. Jadi teman-teman nanti bisa membaca secara lebih seksama di selebaran yang akan saya bagikan ke teman-teman sekalian. Lanjut, menjawab tujuan tadi, karena kita punya tujuan dari perkuliahan kita, maka harapannya nanti setelah teman-teman mengikuti perkuliahan ini, maka teman-teman mendapatkan beberapa manfaat kurang lebih seperti ini, ya. Paling tidak, kalau teman-teman sudah mengikuti perkuliahan, maka dan teman-teman nanti rajin mengulang-ulang, rajin mempelajari materinya di rumah, ataupun di pesantren bagi yang masih di pesantren, ataupun dimanapun, entah ketika naik bis atau lain sebagainya, maka harapannya nanti teman-teman mampu menjelaskan fungsi dan mekanisme dan cara kerja dari organ, kemudian turunannya yaitu jaringan,
dan juga sistem-sistem fisiologis kehidupan serta menerangkan faktor-faktor fisika, kimia, dan biologis yang mempengaruhi proses kehidupan kita, baik yang sederhana maupun yang sangat kompleks ya. Ini semuanya tidak lain yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kita yang mungkin seringkali kita sedang down ya, mungkin gara-gara nilainya kita turun, mungkin gara-gara tadi ketika kita di jalan nggak sengaja kita berbuat kesalahan sampai ada orang yang marah pada kita, sehingga kita mungkin jadi ndredeg. Ketika ndredeg kita berpikir yang enggak, kita berpikir ya Allah kok saya gini banget sih, ya Allah kok saya jadi orang kok nggak bermanfaat sama sekali sih. Maka insya Allah dengan belajar mata kuliah ini kita tidak akan pernah memiliki pikiran semacam itu. Kalaupun kita memang saat ini mungkin masih belum memiliki peran yang besar di masyarakat, percayalah ke depan kita pasti akan memiliki peran yang besar. Kenapa? Karena di tubuh kita yang mungkin teman-teman seringkali merasa rendah diri, merasa nggak pede, ketahuilah bahwa perbedaan antara kita dengan tokoh-tokoh besar di dunia ini adalah sama-sama punya sel. Selnya mereka itu orang-orang yang besar, itulah selnya seperti ini. Kita pun manusia biasa saat ini juga memiliki sel yang sama dengan mereka. Lantas apa yang membedakan? Bisa jadi yang membedakan karena mungkin kita kurang berani. Bisa jadi yang membedakan kita dengan mereka adalah karena kita kurang giat belajar. Bisa jadi yang membedakan kita dengan mereka adalah mereka rajin untuk berprogres, rajin untuk berkembang. Tapi kita mungkin terlalu banyak mager. Oleh karena itu nanti dengan belajar materi kuliah hari ini, maka atau satu semester ke depan, teman-teman bisa menjelaskan semuanya secara jelas ke orang lain, tapi di saat yang sama juga menjelaskan kepada diri kita sendiri bahwa kita bukan makhluk yang sederhana. Kita makhluk yang luar biasa, fi ahsani taqwim. Kita makhluk yang Allah ciptakan dengan struktur yang sangat sempurna, sehingga kalau kita sempurna, tidak lagi kita boleh untuk rendah diri. Oke, sesekali kita rendah diri nggak masalah. Sesekali, namanya sekali, bagus. Sekedar untuk membuat kita ingat bahwa kita manusia biasa, kita makhluknya Allah, kita selalu butuh Allah. Karena pun kalau Allah mau membuat satu sel di tubuh kita mati, maka bisa jadi dengan satu sel itu mati, kita bisa mengalami gangguan, misalkan stroke, faliyadu billah. Ya, tapi intinya kita bisa hidup itu karena Allah menjaga kita. Nanti teman-teman akan belajar tubuh kita itu bisa berjalan kenapa? Tubuh kita bisa bergerak, apakah karena kita manusia sendiri, ataukah karena di tubuh kita itu ada bakteri-bakteri atau mikroba-mikroba. Seberapa jauh mikroba itu membantu tubuh kita, ya itu nanti juga akan kita pelajari di perkuliahan ini, meskipun tidak secara optimal, secara detail, karena nanti akan kita pelajari lebih detail di mata kuliah selanjutnya, misalkan di anatomi fisiologi hewan atau juga di fisiologi hewan itu sendiri ya. Ini yang nanti akan teman-teman kami berharap dari pihak dosen, insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membagikan pengalaman kami, karena mungkin saya bisa sangat percaya diri mengatakan bahwa insya Allah dalam hal pengalaman hidup kami sedikit lebih banyak dari teman-teman, karena kita sudah hidup lebih awal dari teman-teman. Tapi untuk ke depan tidak ada jaminan bahwa kita akan tetap lebih banyak pengalamannya. Jadi teman-teman nanti akan semakin panjang usianya, semakin banyak pengalaman hidupnya dengan kami. Mungkin tahun depan atau beberapa tahun lagi kami sudah pergi meninggalkan alam dunia ini karena dipanggil oleh Allah SWT. Nggak ada jaminan. Tapi kalau terkait pengalaman masa lalu, maka kami insya Allah bisa sedikit banyak men-sharekan dengan semuanya. Ya, oleh karena itu nanti teman-teman silakan kalau kalau teman-teman menganggap bahwa oh dosen saya kok punya pengalaman banyak, maka jadikan itu motivasi supaya teman-teman nanti juga memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak. Diniati bahwa nanti kalau ada orang-orang atau ada teman-teman punya murid, punya mahasiswa-mahasiswi, maka mereka juga akan mendapatkan manfaat dari pengalaman yang teman-teman dapatkan selama perkuliahan semester ini. Lanjut. Ya, ini insya Allah teman-teman perlu usahakan teman-teman nanti baca sendiri, karena insya Allah bisa teman-teman baca dengan lebih teliti kalau teman-teman baca secara langsung di dokumennya. Tapi akan saya skip pelan-pelan, jadi teman-teman bisa scanning secara cepat. Jadi ini merupakan capaian pembelajaran lulusan yang akan teman-teman dapatkan nanti insya Allah kalau teman-teman istiqomah belajar ilmu pendidikan biologi, baik itu teman-teman ingin jadi guru biologi di masa depan maupun teman-teman ingin menjadi dosen biologi, ataupun teman-teman nanti ingin menjadi profesi-profesi lain ya. Tidak menutup diri bahwa teman-teman nanti bisa menjadi ahli di banyak bidang. Terlebih kalau saat ini kita sudah banyak sekali ketemu dengan media-media sosial, maka di media sosial itu teman-teman bisa berubah menjadi apapun yang teman-teman kehendaki dengan atau tidak menampilkan fisik teman-teman ya. Jadi mari kita selalu bermanfaat bagi orang lain,
berusaha sebisa mungkin untuk membagi manfaatnya, baik dengan tampil di layar ataupun dengan tampil di belakang layar. Tidak ada bedanya. Sama-sama kita bisa bermanfaat. Jadi semakin teman-teman bermanfaat bagi orang lain, maka semakin teman-teman itu amanah dengan tujuan mengapa kita diciptakan di alam dunia itu. Ya, bermanfaat bagi orang lain berarti beribadah kepada Allah. Jadi semakin banyak manfaat yang kita berikan ke orang lain, maka insya Allah akan mendapatkan ganjaran pahala ibadah yang juga jauh lebih besar daripada kalau kita sekedar mager di rumah, belajar tidak, hanya scrollingan HP, maka jangan sampai teman-teman seperti itu. Ya, insya Allah teman-teman di sini nggak ada yang seperti itu. Kita akan rajin belajar selama 1 semester ke depan. Insya Allah nanti apa yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah fid dunya wal akhirah. Orang tua kita pun juga akan mendapatkan kiriman pahala sebagaimana besarnya manfaat yang kita bagikan ke orang lain. Tidak perlu nunggu lulus untuk membagikan manfaat. Teman-teman sekarang bikin akun Instagram, teman-teman setiap saat posting tentang hal-hal baik, ya itu pun juga akan bisa dianggap sebagai pahala ibadah. Oleh karena itu untuk beribadah, untuk beramal tidak perlu menunggu nanti lulus, ataupun tidak perlu menunggu nanti teman-teman lulus S2 ataupun S3. Saat ini juga nanti setelah pulang kuliah ini langsung bisa kita berbagi manfaat bagi orang lain, termasuk juga berbagi manfaat bagi diri kita sendiri. Saya mohon izin untuk minum dulu ya. Sambil saya minum, monggo kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan. Monggo, saya tunggu. Aman? Baik. Kalau memang aman, kita lanjut. Ya, kurang lebih nanti apa yang akan kita pelajari adalah seperti ini ya. Ini adalah merupakan target yang kita rencanakan. Semoga nanti teman-teman di akhir nanti setelah perkuliahan dan praktikum mata kuliah struktur perkembangan hewan yang pertama, itu nanti harapannya teman-teman bisa menjelaskan dan membedakan tentang jenis, struktur, dan fungsi jaringan epitel. Kita tahu di tubuh kita ada sel epitel selapis, ada sel epitel yang berlapis, ada sel-sel yang lainnya, ada sel epitel yang kolumner ya. Jadi itu semua nanti akan kita pelajari dengan harapan nanti teman-teman bisa menjelaskan dan membedakan apa jenisnya sel itu apa saja, strukturnya bagaimana, dan fungsi jaringan epitel itu bagaimana. Kita tahu fungsinya, kita tahu jenisnya, kita tahu strukturnya, maka lagi-lagi kita akan sadar bahwa oh ternyata Allah itu maha teliti, Allah itu maha rahmah. Kayak kita bayangkan seandainya Allah itu tidak membuat kita dengan struktur yang semacam ini, maka terjadi kita tidak akan bisa hidup sebagaimana saat ini kita alami. Oleh karena itu kita belajar semata-mata untuk semakin semakin pintar pastinya, dengan tujuan semakin mudah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pintar bukan orang yang IPK-nya bagus. Orang yang pintar bukan orang yang gelarnya panjang. Orang yang pintar hakikatnya adalah orang yang bisa selalu bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur berarti dia tahu hakikat dirinya bahwa kita adalah manusia biasa, yang kita itu bisa hidup karena Allah, kita bisa mati kapanpun kalau Allah berkehendak, maka itu pun bisa terjadi meskipun kita gelarnya panjang, meskipun kita IPK-nya 4,00, meskipun kita mobilnya bagus sekali, meskipun rumah kita luar biasa kuat kokoh, tapi kalau mati ya mati, kalau hidup ya hidup. Di cara apapun, dimatikan dengan cara apapun, dihidupkan dengan cara apapun, kalau memang Allah mau mati ya kita akan mati, sebaliknya kalau Allah mau hidup ya kita akan. Yang kedua, menjelaskan dan membedakan struktur penyusun dan fungsi jaringan ikat dan jaringan lemak ya. Kita tahu tubuh kita banyak sekali jaringan ikatnya, tubuh kita juga banyak sekali jaringan tulangnya, yang kita pun nanti harapannya di akhir semester ini teman-teman bisa membedakan dan menjelaskan tentang struktur penyusun dan fungsi daripada jaringan ikat dan juga jaringan lemak yang ada di tubuh kita manusia. Kemudian juga menjelaskan dan membedakan struktur penyusun dan fungsi jaringan darah dan jaringan darah dan tulang. Ya, jadi kita tahu tulang dan pembuluh darah itu senantiasa beriringan ya. Tulang saja itu mustahil kita temukan di dalam tubuh kita. Kalau sudah ada tulang, pasti akan ada jaringan pembuluh darahnya. Entah itu di permukaan tulangnya ataupun di dalam sumsum atau rongga tulangnya. Jadi memang hubungan antara tulang dengan darah ini sangat dekat sekali. Oleh karena itu nanti harapannya di akhir semester teman-teman bisa membedakan tentang struktur penyusun dan fungsi jaringan darah dan juga jaringan tulang yang ada di tubuh kita manusia maupun di hewan-hewan yang lain. Sedikit gambaran, ilmu Allah itu sangat luas teman-teman. Selama 2 tahun saya belajar tentang tulang,
tidak tulang semuanya, tapi saya hanya belajar tentang satu sel tulang, yaitu sel osteoblast, yaitu sel yang berfungsi untuk membentuk tulang baru. Selama 2 tahun setengah, saya itu belum dapat apa-apa. Rasa-rasanya itu udah belajar banyak banget. Tapi ternyata kalau kita sadari bahwa sebanyak itu masih membahas tentang satu sel saja. Di tubuh kita ini ada berapa sel? Ada ribuan sel. Maka pastinya kita akan butuh waktu yang jauh lebih banyak untuk bisa tahu tubuh kita ini dibentuk oleh sel apa saja. Hanya tahu saja teman-teman. Belum nanti memahami. Belum nanti menjelaskan. Memang menjelaskan itu merupakan target yang sangat luar biasa berat ya. Tapi saya berhusnudon, semoga nanti setelah kuliah ini selesai teman-teman bisa menjelaskan dan membedakan struktur penyusun dan fungsi jaringan darah dan juga jaringan tulang. Lanjut ke otot berikutnya. Kemudian nanti lanjut ke sistem saraf pusat dan saraf tepi. Kemudian nanti kita akan masuk ke sistem kardiovaskuler, meliputi pembuluh darahnya, darahnya sendiri, plasma darahnya, ada trombosit, dan juga nanti karena di darah itu berkaitan erat dengan sistem pertahanan tubuh atau sistem imun, maka kita pun juga akan membahas tentang sistem imun di tubuh kita. Ya. Kemudian juga lanjut dengan sistem respirasi, kemudian sistem pencernaan, kemudian sistem urogenital yang meliputi sistem pembuangan dan juga sistem reproduksi. Insya Allah dengan kita belajar semuanya ini satu semester ini ke depan, insya Allah kita tidak akan selesai dari mata kuliah ini kecuali iman kita akan semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu merupakan rencana kita yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Materi yang kita sampaikan di praktikum akan sama dengan materi yang kita sampaikan di kelas. Oleh karena itu tidak perlu jauh berbeda. Ini sudah tadi. Untuk referensinya ya, karena kita belajar, maka kebanyakan nanti kita gunakan buku-buku berbahasa Inggris. Teman-teman jangan khawatir, bahasa Inggris itu enggak sulit ya. Teman-teman jangan takut, sekarang ini sudah ada Google Translate, sudah ada ChatGPT untuk belajar bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman tidak belajar bahasa Inggris itu eman. Maksudnya apa? Kalau teman-teman mau belajar ilmu agama yang terbaik, ilmu Islam, maka mau nggak mau teman-teman harus belajar dari literatur-literatur yang berbahasa Arab. Karena sumber atau bahasa utama di ilmu agama Islam adalah bahasa Arab. Bahasanya penduduk surga nanti bahasa Arab. Nabi Muhammad, Nabi kita orang Arab. Jadi memang bahasa Arab mau nggak mau kita harus sukai ya. Kalau mau menjadi orang yang ahli di bidang agama Islam. Sebaliknya kalau kita mau menjadi orang yang ahli di bidang biologi, maka nggak mau kita harus manfaatkan sumber data yang ada, yaitu sumber di textbook berbahasa Inggris. Tidak saja gambar-gambarnya bagus teman-teman, tapi juga pengetahuan yang disampaikan di buku-buku itu juga update. Ditambah lagi teman-teman juga punya dosen, yaitu Bu Nuril ya. Kita punya dosen di ITSNU yaitu Bu Nuril. Itu beliau Bu Nuril Hidayati, beliau pun juga membuat beberapa buku, yaitu buku, misalkan buku yang pertama yaitu buku Petunjuk Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia, dan juga ada buku ajar anatomi fisiologi manusia, dan juga buku ajar anatomi fisiologi manusia sistem kardiovaskuler berbasis SETS. Jadi kita di sini saya tunjukkan beberapa buku yang bisa teman-teman baca, baik itu yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Ya. Sangat saya rekomendasikan teman-teman membaca buku-buku yang di atas ini. Ada Guyton, ada Barrett, ada Tortora, karena buku itu dilengkapi dengan gambar-gambar yang sangat memudahkan teman-teman untuk mempelajari atau memahami daripada struktur perkembangan hewan yang kita akan belajar bersama selama satu semester ke depan. Kalaupun teman-teman masih kesulitan menggunakan bahasa Inggris, ya teman-teman bisa punya alternatif lain, yaitu menggunakan buku-buku yang ditulis oleh dosen kita, yaitu Bu Nuril Hidayati. Jadi jangan menutup diri. Manfaatkan perpustakaannya teman-teman. Jangan sampai perpustakaan itu tidak dimanfaatkan. Ataupun kalau nggak ada perpustakaan, mari kita gunakan sumber-sumber yang online, ya, karena semuanya insya Allah sudah ada di internet yang ada di sekitar kita. Jadi ini merupakan buku-buku yang bisa teman-teman baca, termasuk nanti kalau nanti saya membuat materi keperkuliahan, maka pasti akan saya ambil dari buku-buku ini. Karena tadi gambarnya bagus-bagus, maka insya Allah kalau kita belajar dengan gambar-gambar yang bagus dan gambarnya sudah divalidasi, jadi kita insya Allah akan belajar dengan baik dan akan semakin mudah dengan bantuan gambar-gambar yang saya ambil dari buku-buku yang ada ini. Ya. Jadi ini merupakan referensi yang bisa teman-teman gunakan untuk membaca. Untuk tugas, ya. Tugas nanti kita akan ada kurang lebih 2 kelompok besar. Yang pertama adalah tugas terstruktur. Ini makalah, teman-teman nanti akan ada makalah. Jadi kelompok yang 8 kelompok tadi, satu hari nanti akan presentasi 2 kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6,
kelompok 7 dan kelompok 8. Itu nanti satu hari akan ada 2 kelompok yang presentasi dengan topik atau subtopik yang berbeda. Jadi misalkan teman-teman nanti akan mempelajari tentang sistem pencernaan. Maka kelompok yang pertama akan menerangkan tentang bagian pencernaan yang pertama. Entah itu pendahuluan, atau kemudian nanti itu adalah morfologinya atau apa. Tapi kelompok yang kedua nanti akan membahas subtopik yang berikutnya. Jadi kelompok 1 dan kedua mempresentasikan materi yang berbeda satu sama lain. Termasuk juga nanti membuat makalahnya pun juga berbeda antara satu kelompok satu dengan yang lain. Jadi mohon untuk diperhatikan. Ada tugas kelompok pertama yaitu kelompok makalah. Yang kedua ada tugas laporan praktikum. Ya, nanti akan ada laporan praktikum. Ya, jadi kalau laporan praktikum ini akan sering kali teman-teman mendapatkan tugas laporan praktikum. Oleh karena itu nanti tapi karena berkelompok, jadi teman-teman nanti akan bekerja sama dengan anggota kelompok yang lain. Termasuk nanti tugas yang ketiga, yaitu tugas yang mandiri. Yaitu teman-teman nanti diwajibkan membuat rangkuman dari semua perkuliahan yang kita lalui. Misalkan hari ini kita kuliah kontrak perkuliahan, makanya silakan teman-teman nanti membuat tulisan, ya, karena apa-apa yang ditulis itu akan kita ingat, tapi apa-apa yang kita hafalkan itu akan mudah untuk lepas. Oleh karena itu dengan konsep ini, bahwa apa yang kita tulis akan awet, maka mari kita tulis semua perkuliahan kita, bukan semuanya, maaf. Silakan teman-teman membuat rangkuman yang kita sebut sebagai resume. Maka di resume ini silakan teman-teman cantumkan apa-apa saja yang penting dari perkuliahan kita pada hari ini. Hanya saja dari saya minta formatnya adalah format paragraf. Jadi teman-teman nggak boleh membuat format yang poin per poin, ya, format bullet and numbering itu yang ada di Word kita. Tapi teman-teman harus membuatnya dalam format berparagraf. Jadi harus berparagraf, tidak boleh ada poin per poin. Kalaupun teman-teman ingin mencantumkan poin demi poin, maka ubah poin demi poin itu menjadi paragraf. Misalkan poin pertama, ada kurung 1, kurung tutup, keterangannya, kemudian koma. Kemudian kurung buka, angka 2, kurung tutup, keterangan, koma. Dijadikan semacam itu. Intinya formatnya adalah formatnya adalah format paragraf. Semua tugas resume, makalah, kemudian nanti laporan praktikum, nanti harus dikumpulkan di deadline-nya. Nanti kita sepakati deadline-nya, ya. Insya Allah pekan depan saya umumkan deadline-nya masing-masing. Tapi kemudian perlu juga teman-teman kumpulkan dalam format dengan cara mengunggah ke Google Form. Ya, jadi saya perlu punya arsip untuk saya nilai di akhir semester. Tapi nanti juga teman-teman perlu untuk membagikan filenya ke rekan-rekan yang lain supaya rekan-rekan yang lain bisa belajar. Terutama nanti kelompok pembanding. Jadi setiap kali teman-teman nanti ada presentasi, maka di saat yang sama akan ada kelompok pembanding. Ada kelompok yang lain yang bertugas untuk mengoreksi teman-teman, yang bertugas nanti untuk memberikan pertanyaan kepada teman-teman presenter. Jadi selalu ada seperti itu. Jadi ada yang ditugaskan untuk mempresentasikan materinya. Di saat yang sama juga ada kelompok lain yang ditugaskan untuk menanya sesuatu, ya, ataupun memberi tanggapan. Kemudian di saat yang sama juga semua audien yang hadir di kelas wajib untuk menilai presenternya. Nanti akan saya siapkan Google Form juga, jadi teman-teman nanti wajib menilai bagaimana presentasi yang berlaku pada hari itu. Ya, jadi di sini di semester ini kita terapkan metode belajar yang interaktif, yang semuanya itu partisipatif. Jadi tidak ada yang nganggur di kelas, semuanya bekerja dengan tujuan apa? Karena kalau kita bekerja, maka insya Allah kita pun akan lebih paham. Beda kalau teman-teman hanya membaca buku saja, peluang paham besar, tapi peluang lupa juga sangat besar. Tapi kalau teman-teman belajar dengan bekerja, belajar dengan melakukan sesuatu, maka insya Allah apa yang teman-teman pahami itu akan lebih awet di benaknya teman-teman, ya, seperti itu. Oleh karena itu semester ini kita akan gunakan pendekatan semacam ini, ya. Jadi presenternya, ya, kemudian pembanding, mengoreksi presenter dan juga memberi nilai. Kemudian yang ketiga, semua orang kecuali semua orang yang hadir di kelas wajib menilai. Termasuk presenternya pun juga wajib menilai bagaimana dia berpresentasi. Semuanya wajib menilai apa yang terjadi ketika sesi presentasi. Itulah tugas yang akan saya berikan ke teman-teman semuanya. Laporan praktikum, berarti setiap selesai praktikum dibuat berkelompok. Makalah, hanya selama satu semester ini kita akan membuat 2 makalah berkelompok. Resume akan kita buat selama 13 kali, wajib perorangan. Jadi hanya akan ada 3 kelompok, ada 3 tugas seperti ini, ya. Insya Allah tidak berat, karena resume tidak perlu panjang-panjang, cukup maksimal saya nggak ada batasan maksimal, tapi cukup intinya menggambarkan apa yang teman-teman peroleh selama perkuliahan. Jadi semacam catatan atau semacam, kalau zaman dulu semacam rangkuman materi pelajaran di kelas. Penilaian insya Allah juga sama dengan yang lain, ya.
Sementara ini bobot penilaiannya adalah nilai kehadiran 10. Jadi kalau teman-teman bisa hadir semuanya, maka insya Allah teman-teman akan dapatkan nilai 10% dari total nilainya teman-teman nanti. Kemudian nilai tugas cukup banyak tugasnya. Insya Allah ini akan saya ubah teman-teman. Saya mohon maaf ya. Jadi insya Allah nilai tugas ini akan saya naikkan menjadi 30%. Cuma saya masih perlu koordinasi dengan Ibu Nuril karena Bu Nuril memegang mata kuliah yang sama di kelas yang lain. Jadi insya Allah kemungkinan saya usahakan nilai tugas itu setara dengan 30%. Ya, jadi ini saya tuliskan, saya akan ralat ya. Jadi kehadiran 10%, nilai tugas itu adalah sekitar 30% atau nilainya tetap 20%, tapi nanti akan ada tambahan nilai yaitu nilai presentasi. Ya, jadi tugasnya itu tugas resume ya dan makalah dan laporan, tapi nanti akan ada tugas resume itu juga pun ada nilai sendiri. Tapi kurang lebih nilainya semacam ini, nilai kehadiran 10%, nilai UTS sama UAS akan saya kurangi nilainya. Ya, karena saya termasuk dosen yang menganggap bahwa proses itu jauh lebih penting daripada UTS dan UAS. Oleh karena itu bobot UTS sama UAS 30%, 40% itu relatif sangat tinggi. Tapi lagi-lagi karena saya sebagai dosen mata kuliah ini perlu koordinasi dengan dosen lain, maka insya Allah kemungkinan saya sampaikan ke teman-teman semuanya bahwasanya kemungkinan adalah semacam ini. Nilai kehadiran 10%, nilai tugas tetap 20% atau nanti 30%, berarti kita sudah punya 30% ya. Nilai UTS 30% atau bahkan nanti 25%. Kemungkinan hanya 25% UTS itu. Nilai UAS sama-sama 25%. Berarti total kita sudah punya 50% dari UTS sama UAS ya. 20% dari tugas yang makalah laporan praktikum tadi. Kehadirannya 10%, berarti kita sudah punya 80%. 20%-nya akan menjadi nilai tugas teman-teman dalam bentuk resume. Jadi kurang lebih semacam itu. Insya Allah akan ada perubahan semacam itu. Jadi mohon ditunggu sampai hari Senin pekan depan sampai saya membagikan slide terkait materi kuliah hari ini yang sudah saya perbaiki setelah diskusi dengan Ibu Nuril Hidayati selaku dosen pengampu mata kuliah ini di kelas yang lain. Seperti itu ya, kurang lebih semacam itu. Jadi gambarannya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman semester ini teman-teman harus hadir 16 kali. Satu kali hadir nilainya 100, skornya 100. Berarti kalau teman-teman hadir 16 kali, teman-teman punya nilai total 1600 karena 16 kali 100 yaitu 1600. Kemudian nanti akan dibagi 16. Berarti menjadi berapa? 1600 dibagi 16 berarti teman-teman dapatkan nilai 100. Dan 100 yang teman-teman dapatkan ini nilai rata-rata teman-teman akan dikalikan 0,1. Karena bobot nilai kehadiran itu adalah 10%. Berarti 0,1 kali 100 sekian itulah yang akan jadi nilainya teman-teman yang muncul di akhir semester. Bayangkan kalau teman-teman nggak hadir 2 kali misalkan. Maka teman-teman nanti akan dapat nilai total berarti berapa? 14 kali 100 berarti 1400. Tapi pembaginya tetap 16. Maka nilainya akan turun sehingga eman-eman. Ya harapannya kalau teman-teman memang tidak ada uzur syar'i yang luar biasa urgent, harap teman-teman nanti bisa hadir karena insya Allah nanti kita 2 pertemuan awal kita adakan secara klasikal di kelas. Tapi karena kita butuh internet maka nanti akan kita tunggu bagaimana progres di kampus karena saat ini saya dengar di kampus kita sedang semua kelas diperbaiki, wifi-nya ditingkatkan. Jadi semoga kalau memang nanti wifi-nya cukup bagi kita satu kelas belajar di kelas maka akan lebih baik ya. Nilainya semacam ini masih sama, saya gunakan standar yang sama dengan dosen yang lain, tapi saya termasuk dosen yang sangat murah nilai ya. Selama teman-teman kumpulkan semua tugas, tidak perlu perfect tugas itu. Bagi saya tugas itu yang penting selesai, sebisanya kumpulkan ya. Jadi dengan mengumpulkan teman-teman pasti dapat nilai. Tapi kalau teman-teman karena merasa Pak tulisan saya jelek Pak saya nggak mau mengumpulkan, jangan. Karena kalau teman-teman nggak mengumpulkan maka nanti akan terjadi kasus seperti yang tadi saya tunjukkan di kasus presensi atau kehadiran. Nanti nilai total teman-teman akan dibagi total tugas. Maka kalau teman-teman nggak mengumpulkan 2 tugas saja, maka nanti nilai totalnya sangat kecil, dibagi jumlah yang sama, maka nilai akhirnya teman-teman juga akan semakin kecil. Jadi mohon tetap kumpulkan tugasnya saja. Terlambat nanti tetap saya terima, tapi meskipun nanti akan ada pengurangan nilai. Jadi saya usahakan untuk mengumpulkan tugas sedisiplin mungkin atau di waktu yang saya sediakan. Jadi nanti insya Allah pekan depan ya, insya Allah hari Minggu, hari Ahad, di grup WhatsApp kita, di bagian deskripsi grup akan saya berikan link untuk teman-teman nanti mengumpulkan tugas. Jadi semua link, termasuk link untuk teman-teman nanti memberikan nilai ketika presentasi, link untuk teman-teman membuat hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan kita, silakan teman-teman nanti lihat di deskripsi grup WhatsApp yang sudah ada saat ini. Ya, jadi ini nilainya. Jadi mohon insya Allah teman-teman nanti pasti minimal dapatnya B+ ya.
atau paling jelek mungkin B, mungkin kalau bisa teman-teman sudah dapat B+, karena apa ya, saya sangat menghargai proses yang teman-teman lalui selama 1 semester ini. Jadi kalau teman-teman nanti rajin hadir, tugas kumpulkan semuanya, maka saya bisa jamin bahwa teman-teman pasti dapat nilai B+ dari saya ya. UTS sama UAS ya memang nilainya besar, tapi saya tetap menghargai proses. Jadi teman-teman tetap belajar untuk UTS dan UAS, tapi yang terpenting setiap kali kita belajar mohon dimaksimalkan. Ada praktikum di kelas, di lab, monggo untuk diperhatikan, monggo untuk diikuti, monggo jangan sungkan untuk praktek di laboratorium. Toh kita memang masih usia latihan, jangan malu, Pak saya nggak pernah praktikum ini Pak, semua belum pernah ya, bahkan bisa jadi saya pun nggak pernah ya. Jadi apa-apa yang saya pelajari saat ini kita belajar bersama-sama. Kalau saya teman-teman nanti ada yang melihat saya salah, langsung diingatkan ya, bisa diingatkan langsung di kelas maupun diingatkan lewat japri pun. Saya ketika nanti saya mendapati ada di antara jenengan yang berbuat kesalahan, maka insya Allah nanti akan saya ingatkan, baik itu di kelas dengan sopan pastinya, ataupun juga melalui japri ya. Seperti itu. Nah ini jadwalnya ya, karena ini sudah di akhir ya, kita insya Allah nggak sampai 10.20 sudah selesai. Maka ini merupakan agenda perkuliahan kita pada semester ini ya. Jadi kurang lebih sampai pertemuan kita yang ke-6 kita masih kuliah dengan saya sebagai pemateri utama dengan dosen. Sedangkan nanti mulai pertemuan kita ketika ke-7 sampai terakhir maka akan ada presentasi. Satu hari akan ada 2 kelompok yang presentasi, yaitu misalkan di pekan ke-7 topiknya adalah materi jaringan otot. Jadi nanti kita akan di lab belajar jaringan otot ya secara berkelompok. Tapi nanti ketika masuk di kelas kita sudah akan presentasi dengan kelompok 1 dan kelompok 2 mempresentasikan tentang jaringan otot. Lagi-lagi saya ingatkan bahwasanya materi yang dipresentasikan dan materi yang digunakan untuk menulis makalah adalah berbeda antara kelompok 1 dan kelompok 2 atau antara kelompok 3 dengan kelompok 4. Sama-sama membahas tentang jaringan otot, tapi kelompok 1 mungkin nanti bisa membagi materi yang depan. Ya, kalau misalkan di buku itu ada materi yang mulai dari halaman judul sampai halaman tengah. Nanti tengah ke belakang disampaikan dan ditulis oleh kelompok 2. Ya. Kelompok 3 bertugas sebagai pembandingnya kelompok 1. Kelompok 4 bertugas pembandingnya kelompok 2. Pembanding tugasnya apa? Pembanding 1. Pertama, membantu saya mengoreksi makalahnya teman-teman. Ya. Jadi kelompok 1 membuat makalah, kelompok 3 membantu mengoreksi makalahnya dengan saya. Jadi nanti akan ada nilai dosen, ada nilai dari mahasiswa. Itu tugas pembanding yang pertama. Tugas kelompok pembanding berikutnya adalah untuk untuk memberikan nilai presentasi kepada presenter. Ya. Itu nanti juga diserahkan ke saya. Ya. Jadi nilai presenter dari pembanding. Pembanding itu pasti lebih teliti karena pembanding itu mesti akan membaca semua makalah yang ditulis oleh presenter. Berbeda dengan teman-teman kelas yang lainnya, mungkin bisa jadi karena tidak bertugas sebagai pembanding di rumah, ketika mau masuk kelas itu belum membaca. Ya. Itu pernah terjadi di kelas saya. Oleh karena itu, saya buat tugas untuk kelompok pembanding, yang mana kelompok pembanding ini harus selalu belajar ketika dia mau bertugas, sehingga ketika dia bertugas, dia bisa menyampaikan pertanyaan kepada kelompok presenter. Dan ketika kelompok presenter membuka sesi diskusi, maka kelompok pembanding adalah wajib bertanya. Ya, semua anggota dari kelompok pembanding, misalkan ya, kelompok 1 presentasi, sampai selesai, kemudian mereka membuka sesi diskusi, maka yang wajib untuk bertanya adalah kelompok 3. Semua anggotanya. Seandainya kelompok 3 itu anggotanya adalah 4 mahasiswi, maka semua mahasiswi ini 4-4-nya harus bertanya kepada kelompok presenter. Seandainya nanti waktunya masih cukup, kan kita satu hari itu kan kuliahnya adalah sekitar 100 menit. Praktikumnya 100 menit ya. Jadi total sekitar ada 200 menit ya. Tidak terlalu panjang memang waktunya, tapi mari kita manfaatkan dengan baik ya. Jadi itu perbedaan antara kelompok 1 presenter dengan kelompok 2 presenter dengan kelompok pembanding 3 dan kelompok pembanding yang keempat. Seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Untuk materi jaringan ini mulai yang pertama organisasi di level kimia, kemudian database protein dan proteomics, in silico. Secara in silico itu berarti bioinformatika, kita praktek dengan komputer. Maka itu adalah materi saya. Saya pun juga akan mengunggah video di YouTube. Jadi teman-teman bisa mengikuti. Ya, bisa kalau nggak jelas bisa teman-teman buka kembali videonya. Bisa teman-teman ikuti. Mohon maaf ya kalau ada suara berisik ya, karena di sebelah saya itu persis masjid dan saat ini sedang perbaikan. Jadi mohon untuk dimaklumi ya. Insya Allah nanti tapi kalau seandainya tidak terdengar suara berisik di sebelah,
maka itu alhamdulillah. Tapi kalau seandainya terdengar, mohon maklum karena masjid sebelah rumah sedang membangun, jadi mohon dimaklumi. Berikutnya, strategi perkuliahan, insya Allah nggak akan beda jauh dengan dosen-dosen yang lain. Kita nanti akan ada di kelas ceramah semacam ini, atau kemudian nanti akan ada diskusi kelompok, kemudian nanti juga akan ada peran model ya. Insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan kita berikutnya, seandainya memang diperlukan ya. Dan semua materi yang saya sampaikan nanti seperti ini tadi yang saya tunjukkan, semua materi dari saya akan saya unggah, termasuk nanti di YouTube. Termasuk teman-teman kalau ingin melihat materi yang saya sampaikan di UIN Tulungagung, bisa teman-teman akses juga di YouTube yang sama. Pun nanti kalau teman-teman dari UIN Tulungagung ingin belajar materi kuliah yang saya sampaikan di UNU Pasuruan, itu pun juga mereka bisa mengakses. Tujuannya apa? Saya unggah semuanya di sana, lagi-lagi supaya ada yang ngoreksi, supaya teman-teman mudah untuk melihatnya, supaya teman-teman bisa mengulang-ulang materi yang saya sampaikan sampai teman-teman benar-benar paham. Dengan pahamnya teman-teman, bisa jadi teman-teman nanti akan semakin mudah menemukan kesalahan dari ucapan saya. Sehingga nanti saya akan diingatkan oleh teman-teman, saya belajar, saya koreksi diri, sehingga nanti tahun depan saya jadi dosen yang jauh lebih bagus daripada saya saat ini. Teman-teman menyumbang koreksian. Berarti teman-teman nanti menyumbang apa-apa yang saya sampaikan di kelas saya, baik itu di Tulungagung, baik itu di UNU Pasuruan, baik itu di YouTube, maka teman-teman insya Allah juga dapat pahala ilmu yang bermanfaat hanya dengan mengoreksi kesalahan-kesalahan saya. Monggo, koreksilah saya sebanyak mungkin, bahkan bisa koreksi sekeras mungkin. Insya Allah saya nanti akan menerima dengan senang sekali. Karena saya beruntung, kalau sampai ada yang mengingatkan saya ada yang salah, maka teman-teman sudah menyelamatkan saya dari kesalahan yang bisa jadi membahayakan kita di masa mendatang. Ya, itu saya. Kemudian ya ini jadi kita satu kelompok akan punya praktikum, akan punya jadwal presentasi sebanyak berapa? Dua kali presentasi. Ya. Lantas nanti kalau teman-teman ada pilihan lagi, apakah mau praktikumnya itu ada laporan praktikum, ataukah teman-teman cukup membuat laporan kecil yang dikumpulkan di setiap akhir praktikum? Mana yang diinginkan? Kalau laporan praktikumnya yang mau yang lebih panjang, yang lebih detail, maka teman-teman bawa pulang, kerjakan secara berkelompok, dikumpulkan H-1 sebelum kuliah berikutnya. Ya. Tapi kalau mau hanya laporannya selesai di hari itu, maka teman-teman juga bisa memilih itu. Hanya saja nanti lagi-lagi tunggu sampai pekan depan, karena pekan depan ini saya akan rapat dengan Bu Nuril, jadi nanti juga akan saya sampaikan hujah seandainya memang dari kami pihak dosen ingin teman-teman menulis makalah berkelompok. Ya. Jadi mari kita saling berdiskusi sampai hari Selasa pekan depan. Mohon maaf, suaranya berisik sekali. Ya. Mari kita tunggu sampai pekan depan sambil terus berhujah, sambil terus berdiskusi sampai nanti pekan depan kita final, kita ketemu di kelas, kita sepakati bersama-sama kontrak perkuliahan kita, dan nanti silakan perwakilan mahasiswa untuk menandatangani materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ya, jadi kita sepakati adalah hari terakhirnya adalah Selasa depan di kelas, ketika kita bertemu di kelas ya. Jadi ini merupakan jadwal perkuliahan. Hari ini kita membahas kontrak perkuliahan dan saat ini sedang berlangsung. Kemudian pekan depan kita belajar tentang organisasi di level kimia, organisasi terkecil di tubuh kita ya. Karena kita itu manusia terbentuk atas banyak atom kimiawi. Atom-atom kimiawi itu saling bersatu, berkumpul membentuk molekul yang lebih besar seperti DNA, protein. Kemudian protein DNA itu nanti masuk atau disimpan di dalam sel. Yang sel itu merupakan unit kehidupan terkecil ya. Sel-sel itu nanti akan membentuk jaringan-jaringan, jaringan-jaringan banyak akan membentuk organ, dan organ itu membentuk tubuh kita ya. Pertemuan kedua akan kita pelajari secara berbasis komputasi, berbasis komputer ya. Oleh karena itu teman-teman nanti kalau yang punya laptop monggo untuk dibawa ketika pertemuan kita yang kedua nanti, seandainya memang kita ketemu di kelas. Nanti kita umumkan H-1 apakah nanti hari Selasa kita ketemu di kelas atau tidak ya, karena saya masih menunggu bagaimana progres wifi yang ada di kelas. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah kuliah semester lalu ya, bagaimana kira-kira wifi di kelas kita itu apakah cukup untuk belajar kita secara serentak menggunakan internet bersama-sama? Pripun tahun lalu atau semester lalu? Tidak cukup ya. Kalau memang tidak cukup ya mungkin worst case, kemungkinan terburuk kita kuliah secara online semacam ini, tapi mohon teman-teman nanti mengikuti dengan menggunakan laptopnya masing-masing. Tapi kalaupun teman-teman nanti nggak mampu mengikuti saat yang sama, jangan khawatir, karena semua materi saya unggah ke YouTube, teman-teman bisa mengulang-ulang kapanpun teman-teman ingin
praktek di rumah. Karena mohon teman-teman praktek semuanya di rumah untuk materi yang kuliah kedua dan ketiga ini, karena ke depan kalau teman-teman nanti biasa menggunakan dua komponen ini, software apa yang saya tunjukkan, kemudian saya ajarkan bagaimana cara menggunakannya, maka ketika teman-teman praktikum di lab, nanti teman-teman itu akan terbiasa untuk menghubungkan temuan teman-teman di lab dengan apa yang bisa teman-teman gunakan dari internet. Sehingga nanti teman-teman terbiasa membuat laporan yang bagus, laporan yang up to date, yang informatif. Maka target saya pribadi sebagai dosen, teman-teman tahun depan bisa datang hadir di konferensi internasional, maka itu adalah bisa menjadi kenyataan ya. Oleh karena itu monggo kita saling kerjasama. Kalau teman-teman ada yang ingin, Pak, saya ingin tahun depan presentasi di konferensi internasional, maka saya akan sangat berbahagia untuk membantu teman-teman. Alhamdulillah saya lulus S2 dari luar negeri, dari Jepang, di Tokyo. Kemudian saya juga punya pengalaman S3 kerja 3 tahun di Jerman. Sehingga kalau ada di antara teman-teman ingin jadi mahasiswa, mahasiswi atau alumni UNU Pasuruan yang lanjut kuliah ke luar negeri dan ingin sharing dengan saya juga sangat terbuka. Termasuk, Pak, saya ingin dibuatkan sesi khusus di luar kelas secara online saja, Pak, biar kita bisa ikut sesi sharing-sharing tentang beasiswa. Itu juga sudah bisa. Saya akan dengan senang hati berbagi pengalaman, berbagi ilmu, supaya teman-teman nanti ketika lulus bisa berangkat kuliah ke luar negeri. Kalau teman-teman ingin kuliah S2 baik di Indonesia maupun di luar negeri, maka salah satunya adalah dengan cara teman-teman hadir di konferensi internasional. Dengan hadir di konferensi internasional, teman-teman nanti akan bisa bertemu dengan profesor-profesor dari luar negeri. Entah itu dari Jepang, dari Jerman, dari Amerika, dari Inggris. Yang kalau nanti teman-teman ingin kuliah lanjut ke sana, teman-teman nanti tinggal ngomong ke profesornya bahwa kita dulu pernah ketemu di konferensi itu. Sejak saat itu saya tertarik dengan Anda dan saya ingin gabung dengan menjadi murid Anda di itu. Ya, saya bisa bantu itu semuanya, teman-teman. Jadi silakan yang memang ingin benar-benar ingin kuliah lulus tepat waktu, kemudian nanti ingin lanjut kuliah S2 dan S3 dengan beasiswa, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, saya akan dengan senang hati untuk membimbing atau sharing dengan teman-teman, karena insya Allah saya punya pengalaman seperti itu. Ya, jadi ini perkuliahan kita untuk 1 semester. Jadi seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan. Terus saya tunggu seandainya teman-teman ingin ada kuliah atau sesi lain di luar perkuliahan untuk sharing-sharing secara online serentak, nanti bisa kita lakukan secara online. Saya unggah juga di YouTube, jadi teman-teman nanti bisa mengulang-ulang informasi itu juga dari YouTube secara fleksibel. Kapanpun teman-teman ingin melihat bisa melihat, dan kapan-kapan pun teman-teman ingin membaca atau belajar juga bisa melihat di YouTube. Ya, itulah metode pembelajaran kita saat ini. Jadi kita gabung antara metode konvensional ceramah seperti saat ini dengan metode berbasis IT atau berbasis bioinformatika, plus kita manfaatkan YouTube semaksimal mungkin dengan harapan teman-teman nanti bisa mengulangi ceramah saya berulang kali dengan menggunakan video di YouTube. Kalau teman-teman mau pun juga nanti akan saya berikan file videonya, tapi karena file itu biasanya ukurannya besar, jadi akan lebih baik kalau teman-teman bisa belajar di rumah, di kos-kosan, kalau ada wifi-nya bisa memutar-mutar YouTube-nya berulang kali. Ya, seperti itu. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, kalau tidak bisa kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dan sampai berjumpa pada pekan depan. Monggo, saya beri waktu 10 menit untuk silakan yang ingin bertanya terkait apa yang kita bahas dari awal tadi sampai akhir barusan ini. Monggo. Saya sempat izin minum. Pak, mohon maaf, nama channel YouTube-nya apa, Pak? Ya, Hamfaro, Mas Ian. Sama Hamfaro, jadi persis sama ini. Jadi @Hamfaro, jangan khawatir teman-teman, nanti semua videonya linknya akan saya kirimkan ke grup ya, di bagian deskripsi. Jadi nanti di deskripsi grup itu, jadi mohon kalau saya belum jadi admin, saya dijadikan admin ya. Karena saya nanti semua informasi dari saya akan saya buat di YouTube itu, di deskripsi. Jadi teman-teman nanti tinggal akses ke sana ya. Karena kalau tadi taruh di pesan biasa, nanti akan mudah tertutupi dan hilang ya. Oleh karena itu saya terbiasa membuatnya di deskripsi. Videonya, video perkuliahan akan saya cantumkan di sana, link untuk mengumpulkan tugas akan saya cantumkan di sana, termasuk link untuk memberikan nilai presentasi akan saya sampaikan di sana. Kemudian juga teman-teman, saya yang tadi kelupaan teman-teman, jadi nanti kita itu punya sistem penilaian yang internal. Teman-teman praktikum nanti akan ada penilaian praktikum.
Jadi anggota kelompok satu selalu menilai kelompok lainnya. Ya, jadi anggota kelompoknya, misalkan di kelompok satu itu anggotanya kan ada 4 orang. Jadi nanti selalu memberi nilai kepada temannya yang lain. Ya. Mohon nilainya yang fair, teman-teman. Nilai ini sekedar untuk memotivasi teman-teman supaya semua anggota kelompok ikut terlibat aktif dalam praktikum. Jangan ada unsur kebencian, jangan ada unsur saling iri dengki. Jadi kalau nggak mau teman lainnya dapat nilai yang bagus, jangan seperti itu. Mari kita saling membantu, teman-teman. Jadi kalau teman-temannya itu kok tidak aktif di praktikum, monggo diingatkan. Ya. Jadi ingatkan dulu, baru nanti dinilai. Jadi nilainya itu secara tersembunyi, nilainya itu secara rahasia. Jadi silakan teman-teman nanti ngisi form yang akan saya berikan untuk menilai teman-temannya yang lain. Jadi kalau satu kelompok itu ada 4 orang, berarti satu orang menilai 3 orang lainnya. Tapi mohon sebelum memberi nilai untuk ingatkan temannya yang lain. Kalau di laboratorium itu ada yang nggak praktikum, biasanya itu karena dia bingung mau ngapain. Jadi kalau teman-teman termasuk orang yang tahu di lab itu harus ngapain, ya, mari ingatkan temannya atau mari bagi tugasnya supaya temannya bisa kebagian peran. Ya, ada teman-teman kita itu yang seperti itu, yang dia itu malu buat bertanya, tapi bingung buat bekerja. Oleh karena itu mohon nanti untuk selalu diingatkan. Jadi ingat, tujuan nilai anggota kelompok ini adalah untuk membuat semua anggota kelompok itu giat bekerja, terlibat di praktikum, sehingga semuanya dapat pengalaman yang sama, semua dapat keahlian yang sama, dan nilai itu semata-mata hanya untuk hadiahnya. Ya, yang penting teman-teman sudah belajar, giat prakteknya, maka insya Allah teman-teman akan dapat pengalamannya. Semuanya itu yang terpenting. Nilai hanya hadiah. Oleh karena itu mohon keringanan hadiah teman-teman. Nilailah yang loman, ya. Mari kita gunakan nilai itu sekadar hanya untuk hadiah saja, bukan untuk bukan untuk menghambat karir, ya. Karena kalau nilainya tidak bagus, itu bisa jadi nanti di masa depan akan menghambat kerja teman-teman kalian yang lainnya. Jadi mari kita naikkan batas bawahnya. Jadi oke lah, misalkan saya sampaikan, bagi saya kalau ada yang dapat nilai B itu jelek, ya. Karena bagi saya jelek itu ya B. Jadi kalau harapan saya yang lainnya semuanya atau mayoritas itu dapat B+ atau apalagi A, baik itu amin maupun A yang unggul, ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena saya naikkan batas bawah semua mata kuliah yang saya ampu, nilainya adalah yang terbawah adalah B. Jadi kalau yang dapat B jangan seneng, ya. Karena B itu bisa jadi karena berarti saya kalau B berarti saya dianggap kurang maksimal belajarnya. Buktinya teman-teman yang lain dapat B+ ataupun gitu. Karena dengan seperti ini, insya Allah teman-teman nanti ijazahnya dan transkripnya teman-teman nanti akan teman-teman dapatkan setelah lulus, itu teman-teman akan dapatkan nilai yang bagus. Tapi yang jauh lebih penting, teman-teman dapat pengalaman yang lebih bagus daripada nilai itu sendiri. Oleh karena itu tadi saya terapkan nilai antar anggota kelompok. Dan nilai antar anggota kelompok itu berlaku di 2 tugas, yaitu di pembuatan laporan di kegiatan praktikum plus pembuatan laporannya dengan pembuatan makalahnya. Jadi kalau ada yang ketika membuat makalah presentasi, kok ada anggota kelompok yang kurang maksimal, lagi-lagi ingatkan dulu dengan cara yang baik, atau mungkin lebih mudah, tolong bagi pembagian tugas di dalam kelompok secara adil. Supaya apa? Supaya semua orang itu tahu atau kebagian tugas yang sama, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik sebagaimana jenengan kerja yang baik. Ingat, tujuan nilai semacam ini adalah untuk membuat teman-teman kita semuanya aktif bekerja, aktif belajar, sehingga semuanya pintar. Kelas ini insya Allah semuanya menjadi orang yang berpengalaman untuk mata kuliah struktur perkembangan hewan. Jadi ingat, mari kita gunakan nilai itu semata-mata untuk hadiah. Hadiah itu pasti hadiah yang baik, yang nggak ada hadiah itu teman-teman menghadiahkan nun sewu bangkai tikus kepada yang lainnya, itu namanya bukan hadiah, tapi itu adalah mungkin bullying atau mungkin istilah-istilah lainnya. Tapi kalau namanya hadiah pasti menyenangkan. Tapi sebelum itu, tujuan awal adalah mari ingatkan dulu agar kita aktif bekerja, aktif berkolaborasi, aktif belajar, sehingga tujuan yang tadi saya sampaikan di awal bisa tercapai di akhir semester kita nanti. Jadi itu kelas yang saya kelas yang saya ampu. Jadi mari kita tumbuh bersama-sama, mari kita pintar bersama-sama, mari kita berkembang bersama-sama, ya. Kalaupun toh nanti di akhir semester ada yang dapat nilai A puncak, ya itu merupakan red award, penghargaan bahwasanya Anda dinilai merupakan mahasiswa atau mahasiswi yang paling giat, ya. Buktinya apa? Buktinya di kelas aktif,
kemudian di praktikum aktif, di mata teman-teman yang lainnya aktif, kemudian nilai di UTS sama UAS-nya juga baik, karena berarti teman-teman belajar, maka itu semuanya membuat seseorang atau beberapa orang di antara kalian dapat nilai A. Tapi secara nggak langsung, intinya kuliah kita yang saya buat semester ini itu untuk membuat semuanya belajar bersama-sama, giat bersama-sama, dan tumbuh berkembang bersama-sama. Seperti itu Mbak ya. Jadi channel YouTube-nya Hamfaru bisa teman-teman lihat mulai sekarang. Itu juga saya upload semua materi kuliah saya yang dengan di Tulungagung, termasuk materi kuliah yang saya buat untuk orang umum ya. Karena insya Allah mulai bulan depan karena bidang saya selain bidang hewan, saya juga bidangnya bioinformatika. Jadi saya akan membuat banyak tutorial bioinformatika yang kalau teman-teman tertarik nanti bisa bergabung, tinggal di YouTube itu, atau nanti teman-teman ingin bergabung dengan studi klub yang saya buat bioinformatika juga, maka silakan bergabung. Atau teman-teman, Pak, saya tahun depan ingin ikut konferensi nasional supaya nanti saya dapat pengalaman yang berharga, itu juga teman-teman nanti bisa sampaikan ke saya. Insya Allah target saya adalah konferensi internasional di Malang, karena di Malang itu ada UM, sama ada UIN, ada UB, ya kita fokus di sana. Atau nanti kalau ada teman-teman informasi di Surabaya juga bisa kita target kejar setahun depan. Intinya seperti sekarang tahun ini, karena saya sudah mengajar di Tulungagung sejak semester lalu, dan alhamdulillah insya Allah Oktober ini sudah ada satu kelompok yang akan presentasi di konferensi internasional ya. Usianya sama dengan semuanya, bahkan ada mahasiswa yang usia masih semester 1, tapi asalkan kalian mau itu bisa, dan nggak mahal kok biayanya. Jadi biaya registrasi ke konferensi itu hanya Rp400.000. 400 itu kalau teman-teman menabung satu hari 20.000, atau satu hari 5.000, atau satu minggu 20.000, insya Allah cukup. Tahun depan sudah pasti bisa gabung sebagai presenter di konferensi internasional. Teman-teman dapat pengalaman, yang terpenting teman-teman dapat sertifikat. Insya Allah kalau teman-teman mau ngelamar beasiswa, itu akan membantu teman-teman. Atau nanti teman-teman mau ngelamar pekerjaan, sertifikat itu juga membantu. Terpenting teman-teman nanti bisa ketemu teman-teman lain dari kampus-kampus lain, belajar bareng mereka, bikin network dengan mereka. Itu yang terpenting dari mata kuliah atau dari pembelajaran yang saya kembangkan ya. Baik, mungkin itu sambil kita tunggu apakah ada pertanyaan yang lain ya. Monggo dari yang lain, tanya apa saja. Ingat teman-teman di kelas kalau ada yang tanya di kelas akan saya nilai, karena itu saya anggap sebagai keaktifan di kelas. Jadi mari kita aktif di kelas, jangan hanya pasif mendengarkan ceramah, terutama untuk perkuliahan kita yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, karena masih hanya dosen yang ceramah. Jadi mohon untuk semuanya rajin bertanya, karena dengan bertanya bisa jadi saya nanti akan menyampaikan apa yang sebenarnya nggak saya rencanakan saya sampaikan, tapi bisa jadi itu merupakan hal yang berharga bagi teman-teman sekalian ya. Beruntung kalau ada teman yang bertanya pertanyaan bagus, maka yang tadinya saya nggak ingin sampaikan itu atau nggak kepikiran untuk menyampaikan materi itu, tapi berkat ada yang tanya menjadi saya sampaikan, dan itu bisa jadi bermanfaat bagi orang lain. Jadi orang bertanya itu di kelas saya pasti dapat nilai, poin keaktifan. Yang terpenting insya Allah dapat pahala ilmu yang bermanfaat, karena insya Allah teman yang lainnya akan dapatkan manfaat dari pertanyaan yang teman-teman sampaikan. Jadi ayo yang aktif untuk bertanya. Monggo, masih ada waktu sekitar 40 menit. Silakan untuk bertanya. Okay. Tapi kalau nggak ada nanti bisa bertanya di grup WhatsApp-nya. Tapi mohon kalau bertanya yang ingin saya jawab, mohon untuk saya dimention namanya, karena kalau nggak dimention itu saya seringkali skip ya, karena saya punya grup yang agak banyak. Jadi kalau nggak dimention mungkin saya akan skip. Atau yang paling aman ya Japri ya, kalau di Japri insya Allah pasti akan terjawab pertanyaannya dengan semuanya ya, kecuali ada hal-hal lain yang misalkan kayak kemarin sempat HP saya rusak, maka semua data yang ada di WhatsApp itu menjadi hilang, tapi kayak yang di deskripsi menjadi aman. Itulah pula mengapa kok saya nanti memilih untuk link-link Google Form, link quiz, atau link apapun itu akan saya masukkan atau saya tulis di deskripsi grup, karena itu lebih aman daripada pengaruh-pengaruh atau potensi-potensi data hilang semacam itu tadi ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mari kita tutup perkuliahan kita ya dengan membaca doa, dan doa ini juga yang akan kita baca setiap saat kita akan mengakhiri perkuliahan kita. Kurang lebih saya hitung itu doa awal tadi kita kurang lebih 5 menit, dan doa akhir sekitar 5 menit. Dari total waktu yang kita miliki adalah 100 kali 2, berarti 200 menit. Kita gunakan 10 menitnya untuk membaca doa pemula awal belajar dan doa penutup belajar ya.
Baik, mari semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat fid-dini wa dunya wal akhirah. Yang kita belajar, sebenarnya belajar itu pasti dituntut untuk mengajarkan juga, atau dituntut oleh Allah untuk membagikan ilmu kita. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari saat ini, hari ini, ya Allah, menjadikan hujahmu untuk menghukum kami di masa mendatang. Insya Allah kami semuanya berniat untuk mengamalkan ilmu kita, ya. Semoga dimudahkan oleh Allah SWT untuk mengamalkan ilmu kita, untuk mengingat ilmu kita, dan juga untuk membagikan ilmu kita, ya. Mungkin seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Tidak usah dinyalakan mic-nya biar tidak suaranya tidak bersaut-sautan. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فدلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.